Legenda Petani Immortal episode 60. Yang Yudie duduk di sebelah adiknya. Bergumam, percuma saja mencoba membuka mata lebar-lebar. Wanita di sebelahmu sudah membutakan semua orang. Kau harus mengawasi harta karun yang sedang lari ini. Jangan biarkan wanita lain merebutnya, atau kau akan menyesal nanti. Kakak iparmu bukan tipe orang seperti itu, jadi kamu bisa tenang. Yang Yunu tersenyum menenangkan, mengambil makanan yang diberikan Li Yunfei, membukanya untuk adiknya, dan keduanya mulai berbagi makanan, mengobrol dan tertawa, untuk sementara melupakan topik sebelumnya. Li Yunfei menyeka keringat dingin, dengan cepat masuk ke mobilnya, dan melaju keluar dari tempat parkir. Semakin istrinya mempercayainya, semakin besar rasa bersalah dan malu yang ia rasakan. Seharusnya ia menceritakan semuanya kepada istrinya sebelum mereka menikah. Ketika mereka kembali ke pertanian, sang ipar sangat puas dengan perubahannya. Ia berpikir pemandangannya semakin indah, terutama deretan rumah bambu dan halaman, yang merupakan ide brilian. Itu telah mengubah pertanian kelas 3 menjadi resor kelas 1. Bahkan sebelum memasuki rumah, ia mengumumkan kepada semua orang dengan suara manisnya bahwa ia akan bergabung dengan pertanian sebagai wakil pemilik pertanian dan membantu saudara iparnya mengelola semua aset. Istrinya, Yang Yunu, tampaknya sudah siap menerima keputusannya dan tidak menunjukkan keberatan. Adapun Li Yunfei, meskipun ia mempercayai kemampuan profesionalnya, ia kurang berpengalaman dalam manajemen, dan mempercayakan segalanya kepadanya mungkin akan menimbulkan masalah. Bisnis Li Yunfei kini tidak hanya mencakup pertanian sayuran, tetapi juga peternakan ayam di puncak gunung, peternakan babi hutan, peternakan ikan yang baru dibuka, dan kura-kura yang dipelihara di 9 kolam di sekitar pertanian. Jika ditambah dengan perusahaan investasi pariwisata, perusahaan perlindungan lingkungan, saham di pabrik obat ular, dan pabrik anggur, semuanya tersebar di beberapa bidang profesional, sesuatu yang bahkan seorang profesional berpengalaman pun mungkin tidak mampu mengelolanya. Seperti Li Yunfei, dia biasanya merampingkan administrasi dan mendelegasikan wewenang, menyerahkan hampir semua perusahaan lain, kecuali bisnis pertanian, kepada orang lain. Jika saudara iparnya tidak tahu apa-apa dan langsung mencoba merebut kekuasaan dan mengelola semua departemen, kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para manajer departemen lainnya. Li Yunfei tidak menyampaikan keberatan apapun. Dia hanya meminta saudara iparnya untuk mengenal bisnisnya dan para manajer di setiap bisnis tersebut. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, dia akan berbicara dengannya lagi. Jika dia tetap bersikeras dengan pendapatnya, dia akan membiarkannya mengelola salah satu departemen bisnis untuk masa percobaan. Ia membiarkan kedua saudari itu tidur bersama malam itu. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka yakin akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Li Yunfei secara acak menemukan kamar tamu, tidur di sana semalaman, dan keluar dengan tombaknya begitu hari mulai terang. Kolam ditambah ikan telah ditutupi dengan kapur. Setelah 2 hari mengendap dan air mata air mengalir, ikan-ikan yang bertahan hidup yang bersembunyi di lumpur seharusnya akan muncul ke permukaan. Mari kita lihat apakah kita bisa menangkap beberapa ikan blackfish besar pagi ini. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya melihat Gong Xinghe berjalan di sepanjang jalan setapak pertanian, melakukan beberapa gerakan peregangan yang aneh. Dia terus mengulangi gerakan-gerakan itu, dan terlihat lebih jelek daripada postur olahraga orang tua. Namun, dia tampak lebih bersemangat daripada kemarin. Saya bertanya-tanya perawatan seperti apa yang dia terima dari kakeknya. Orang tua itu memiliki indera yang sangat tajam. Begitu Li Yunfei melangkah keluar pintu, dia merasakannya, berbalik dan menyapanya. Anak muda Li, apa yang kau lakukan dengan tombak itu? Apalagi yang bisa kulakukan? Menangkap ikan, tentu saja, jawab Li Yunfei, lalu seolah teringat sesuatu dan bertanya, apakah kakekku yakin bisa mengobati luka lamamu? Kau berasal dari keluarga bangsawan. Jangan biarkan dokter gadungan dari pedesaan menunda pengobatanmu. Dasar bocah, siapa yang menyebut kakeknya dukun? Gong Xinghe memarahi dengan tegas, lalu, tampaknya dalam suasana hati yang baik, berkata sambil tersenyum, seorang dukun memang benar-benar dukun. Setelah perawatan kemarin, mungkin salah satu meridian jantungku yang rusak akan pulih bulan ini. Apakah kau melihat kungfu yang baru saja kupraktikan? Itu disebut 8 potongan brokat Taois, dimodifikasi oleh dukun Li khusus untukku agar meridian jantungku yang rusak pulih. Cukup untuk hari ini. Mari kita lihat bagaimana kau menusuk ikan. Apa menariknya membuat briket ikan? Kau seharusnya fokus pada kultivasimu. Li Yunfei tidak ingin membawanya serta, karena takut ia akan menemukan kedalaman tersembunyi dari kemampuannya yang mungkin secara tidak sengaja terungkap saat membuat briket ikan. Jangan tidak tahu berterima kasih, nak. Aku tahu mereka sedang membersihkan ikan hitam di kolammu. Aku tidak akan repot-repot mengikutimu jika aku tidak khawatir kau tidak bisa menangkapnya. Jika kau gagal, aku akan menggunakan teknik kultivasi spiritualku yang misterius untuk membantumu menangkap ikan sebagai balasan atas perkenalanmu dengan tabib ilahi itu. Apakah itu baik-baik saja? Gong Xinghe dengan cerewet memarahi Li Yunfei karena tidak tahu berterima kasih.
lalu mengikutinya tanpa mempedulikan apakah Li Yunfei setuju atau tidak. Setelah mereka pergi, Chu Yingtai, Zheng Xinyan, dan Gu Zaoji mengintip dari halaman rumah mereka, dengan rasa ingin tahu mengamati perilaku aneh kepala keluarga Gong baru-baru ini. Tokoh terhormat dan berstatus tinggi ini baru-baru ini merendahkan diri dan melakukan banyak hal yang membingungkan. Seperti pepatah mengatakan, kebaikan tanpa diminta adalah tanda motif tersembunyi atau pencuri. Li Yunfei menangkap 2 ikan kakap hitam yang panjangnya lebih dari 1 meter, dan perjalanan Gong Xinghe membuahkan hasil. Dengan menggunakan keahlian khusus keluarga Gong, ia membantunya menangkap 4 atau 5 ikan kakap hitam yang lolos dari jaring, masing-masing seberat 7 atau 8 pon. Jika ikan kakap hitam ini tidak dibersihkan, benih ikan kecil yang ia tebarkan bahkan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka akan bertelur, menetas menjadi ikan kakap hitam kecil, dan kemudian sepenuhnya menguasai kolam ikan, membuat seluruh investasi peternak ikan sia-sia. Panen hari ini bagus, ikan acar untuk makan siang sudah siap, dan kakak ipar saya, si pencinta kuliner itu, pasti akan puas. Lagi pula, setiap kali dia membersihkan kolam, itu adalah investasi yang berharga. Ketika Li Yunfei meninggalkan tambak ikan, Li Tieshu dan para pekerjanya sedang memasang pompa air untuk membersihkan kolam kecil kedua. Setidaknya dibutuhkan 10 hari untuk membersihkan seluruh kolam ikan ini, besar maupun kecil. Namun, kolam yang telah dibersihkan terlebih dahulu, setelah didesinfeksi dan diisi air, dapat ditebar dengan benih ikan. Mengenai jenis benih ikan apa yang akan ditebar, Li Yunfei belum memutuskan. 4 spesies ikan air tawar utama adalah yang paling mudah dibudidayakan, dan mereka dapat dibudidayakan bersama-sama, yang sederhana dan praktis. Dia akan meminta para pekerja memberi mereka pakan biasa, dan sesekali dia akan menambahkan air mata air dari tempatnya. Ini akan menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Yang harus dia lakukan hanyalah menangkap ikan dan menjualnya. Jika Anda ingin membudidayakan ikan mahal, itu akan memakan waktu dan tenaga yang banyak. Para pekerja yang direkrut kali ini belum cukup terampil. Sebaiknya tunggu sampai mereka beradaptasi untuk sementara waktu sebelum membuat rencana lain. Namun, sebelum ia dapat menjalankan rencana-rencananya, Li Yunfei menghadapi situasi yang membuatnya bingung. Saat ia kembali ke villa sambil membawa ember besar berisi air, ia melihat Michelle yang tampak agak lesu menggendong anaknya di tengah kerumunan wisatawan. Kakeknya, Yi Huai'an, juga bersamanya, membawa setumpuk perlengkapan bayi. Ia juga melihat Li Yunfei di pinggir jalan, dan ekspresi semua orang tampak tidak baik. Michelle melihat Li Yunfei, lalu melirik ke bawah ke arah anak itu, secercah kesedihan dan kecemasan terpancar di matanya. Dia menoleh dan hendak melanjutkan berjalan ke depan. Ketika dia sampai di persimpangan jalan menuju pusat perikanan dan feri. Rasa bersalah dan gelisah tiba-tiba melintas di hati Li Yunfei. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi jelas itu bukan kabar baik. Dia ragu sejenak, mengabaikan tatapan menggoda Tuan Tua Gong, meletakkan ember air besar itu, dan melangkah menghampiri Michelle. Apa yang terjadi? Li Yunfei tidak lari atau menghindar, tetapi dengan berani memilih untuk menghadapinya, meskipun penduduk desa melihatnya, atau bahkan istrinya di ladang yang tidak jauh dari situ melihatnya. Michelle menghela napas lega. Melihat Li Yunfei bergegas datang meskipun keadaan sedang kacau, ekspresinya membaik. Dia berkata dengan lembut, "Kalau sakit. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia menangis sepanjang malam, bahkan saat menyusu. Dan semua orang memperhatikan bahwa dia tumbuh terlalu cepat. Dia baru berusia 2 bulan, dan lihat betapa tingginya dia sekitar 80 cm. Kami ingin membawanya ke rumah sakit besar, tetapi kakek bilang ada dokter hebat di sini, dan kami ingin memintanya untuk merawat Kolo kecil yang malang terlebih dahulu." Seolah mendengar suara Li Yunfei, Koloe, yang berbaring di tempat tidur, kembali menangis terseduh-seduh. Li Yunfei merasa cemas dan bingung. Ia ingin menjemput anak itu untuk memeriksanya, tetapi ia takut jika banyak orang di sekitar, hal itu akan sampai ke telinga Yang Yunu. Ia selalu berpikir bahwa pertumbuhan pesat anak itu adalah hal yang baik, dan ia sering memberinya air dari mata air ruang angkasanya, sehingga tubuhnya seharusnya sangat sehat. Siapa sangka ia akan sakit? Michelle sedikit mengerutkan bibir dan berkata dengan sedikit nada kesal, "Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan membawa Chloe ke dokter dulu. Kamu juga sebaiknya pulang, agar istrimu tidak salah paham." Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, yang tidak dapat dipahami oleh turis biasa yang lewat. Namun, penduduk desa di dekatnya sering melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Beberapa penduduk desa yang memiliki ingatan baik tampaknya mengingat Michelle, gadis asing berdarah campuran, yang mengundang Li Yunfei ke pegunungan sebagai pemandu tim ekspedisi. Hahaha. Li Yunfei memperhatikan sosok Michelle yang menjauh sambil menggendong anak itu, berbagai emosi bercampur aduk di dalam dirinya. Ia ingin mengejarnya, tetapi tidak mampu melakukannya. Meskipun Yi Huai'an tidak mengucapkan sepatah kata pun selama itu, tatapan suramnya memberi tekanan yang sangat besar pada Li Yunfei. Menikmati berkah memiliki banyak istri itu sulit. Li Yunfei merasa dia belum menikmati berkah itu,
melainkan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Kalau sakit? Tidak. Dia harus segera pulang, bersiap-siap, lalu pergi ke klinik untuk menanyakan kondisinya. Gong Xinghe sepertinya telah menemukan rahasia terbesar Li Yunfei, dan berkata sambil tersenyum penuh arti, "Anak muda Li, kau bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu tanpa khawatir. Aku akan membantumu." Pria mana yang tidak memiliki beberapa orang kepercayaan? Haha, bagi orang-orang di generasi kita di dunia bela diri, memiliki 3 istri dan 4 selir bukanlah hal yang berlebihan. Tidak perlu menutupi apapun, aku bisa mengatasinya sendiri. Untunglah kau tidak ikut campur. Li Yunfei melirik lelaki tua dari keluarga Gong dan tahu bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat baik. Akan menjadi berkah dari surga jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memeras uang darinya dan memintanya untuk memberinya obat spiritual. Hehe, anak muda memang kurang berpengalaman. Kalian tidak akan membiarkan aku membantu kalian. Jangan menyesal nanti. Saat mereka mendekati gerbang villa, Gong Xinghe tersenyum misterius, lalu mengambil 2 ekor ikan kakap hitam besar dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan mengganggu waktu menyenangkan kalian. Aku akan membawa pulang 2 ekor ikan ini untuk dicicipi. Rasa ikan kakap hitam liar yang murni adalah suguhan yang enak untuk dinikmati sesekali. Makan ikanmu dengan benar, hati-hati jangan sampai tersedak," gumam Li Yunfei sambil menggertakkan giginya. Tak berdaya menghadapi lelaki tua itu. Kedua saudari itu, Yang Yunu dan Yang Yudie, sudah bangun. Tak seorang pun masih tidur. Dengan kehadiran seorang pencinta kuliner sejati, sarapan pasti berkualitas tinggi. Meskipun Li Yunfei sedang tidak nafsu makan, kakak iparnya yang antusias membujuknya untuk makan cukup banyak, dengan mengatakan bahwa ia sendiri yang memasaknya dan Li Yunfei harus mencobanya untuk melihat apakah ia bisa terus-menerus menumpang makan di sini dengan keahliannya. Apa yang bisa dikatakan Li Yunfei? Sekalipun kakak iparnya yang penggila kuliner itu memiliki keahlian yang begitu bagus, dia tidak bisa mengusirnya, bukan? Tanpa berkata apa-apa lagi, saya memberitahu kedua saudari itu bahwa ada beberapa ikan kakap hitam di ember besar di luar, dan meminta mereka untuk menyiapkannya agar kami bisa makan ikan kakap hitam untuk makan siang. Hidangan ini adalah favorit kakak ipar saya. Begitu mendengar ada ikan kakap hitam liar asli, Yang Yudie langsung mengambil mangkuknya dan berlari keluar, lalu dengan gembira berlari kembali, memuji betapa besarnya ikan kakap hitam itu, terutama yang ganas yang panjangnya lebih dari 1 meter, yang dagingnya tampak sangat lezat. Selama masih ada yang bisa mereka lakukan, Li Yunfei makan beberapa suapan nasi, membuat alasan, dan menyelinap keluar. Putrinya sakit, dia tidak nafsu makan bahkan untuk makanan lezat sekalipun. Dia langsung berlari ke klinik, dan karena tidak melihat pasien lain di dalam, dia menutup pintu di belakangnya. Alih-alih memeriksa pasien di toko biasa, dia pergi ke kamar tidur di halaman belakang, tempat tangisan keras Chloe terdengar. Ketika Li Yunfei berlari ke pintu, dia menemukan beberapa pria dan wanita tua di dalam, menjulurkan leher mereka dan dengan penasaran memperhatikan Chloe, sehingga Michelle tidak punya tempat untuk berdiri. Sementara itu, kakek Li Chunqiu mengumumkan diagnosisnya, dia baru berumur 2 bulan dan sudah setinggi ini. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini. Jika kau menyandarkannya ke dinding, dia benar-benar bisa berdiri sambil berpegangan. Jika kau bilang dia berumur 1 tahun, aku akan percaya. Lihat giginya, dia sudah punya 8 gigi. Saat ini, hanya memberinya susu saja tidak cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Dia perlu makan makanan padat. Tangisannya sepanjang malam pasti karena dia lapar. Lapar? Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Aku memberinya makan lebih dari 10 kali sehari. Dia menghabiskan semua asiku, lalu aku memberinya susu formula. Tidak mungkin dia kelaparan. Michelle sangat terkejut ketika mendengar terjemahan kakeknya, dan kemudian dia menjadi skeptis, tidak sepenuhnya percaya pada kesimpulan Li Chunqiu. Li Yunfei, bersandar di kusen pintu, menghela napas lega. Dia tidak mempercayai diagnosis orang lain, tetapi dia benar-benar mempercayai kemampuan medis kakeknya. Seorang ahli bela diri tingkat 3, yang telah berlatih kedokteran sepanjang hidupnya, memiliki wawasan dan keahlian medis yang tak tertandingi. Mustahil baginya untuk salah. Melalui terjemahan itu, Li Chunqiu memahami kecurigaan Michelle. Pria tua yang biasanya sombong dan angkuh itu tidak marah saat ini. Dia melirik Li Yunfei yang berdiri di pintu dengan ekspresi rumit, lalu melihat Kolo yang terbaring di tempat tidur menangis terseduh-seduh, dan kemudian berkata kepada istrinya yang sedang memperhatikan, "Nyonya, bukankah puding telur kukus di dalam panci seharusnya sudah siap? Cepat keluarkan untuk dimakan bayi." Nenek Li Yunfei langsung berkata, "Sudah direbus cukup lama. Aku mengeluarkannya saat masuk untuk menonton keseruannya. Kurasa suhunya sudah pas sekarang, jadi aku akan mengambilnya untukmu. Puding telur kukus ini rasanya luar biasa. Dibuat dengan telur bercangkang hijau dari peternakan Fua. Telur-telur itu baru dikirim 2 hari yang lalu, jadi masih sangat segar." Nenek menoleh dan melihat Li Yunfei berdiri di ambang pintu. Ia langsung tersenyum bahagia dan berkata, "Fua, kau di sini. Aku baru saja menyebutkan semua kebaikanmu. Ayo lihat bayi kecil ini, dia sangat cantik."
Hidung dan matanya persis seperti hidung dan matamu waktu kecil, sangat mirip dengannya. Kemudian, nenek melirik Michelle, yang memasang ekspresi aneh, lalu ke Liun Fei, yang sangat malu. Dia tidak bisa melanjutkan. Sandaki tampak sudah lama tidak melihat bayi itu. Ia dengan gembira bermain dengannya di samping tempat tidur ketika ia dengan santai berkomentar, ini lebih dari sekadar kemiripan. Saat pertama kali melihat bayi kecil ini, aku hampir mengira dia adalah anak haram cucumu. Pria tua itu memperhatikan keheningan yang mencekam di ruangan itu dan sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, atau lebih tepatnya, dia telah mengatakan hal yang benar. Li Yunfei merasa ia tak sanggup lagi hidup. Ia tak bisa bersembunyi dari para lelaki dan perempuan tua yang licik itu. Terlebih lagi, istrinya, Yang Yunu, juga tak bodoh, dan iparnya yang baru saja kembali sama sekali tak tampak seperti orang yang cinta damai. Ia menduga hari-hari baiknya telah berakhir. Aku akan mengambil puding telur kukus. Fua, masuk juga. Kenapa kamu berdiri di pintu? Kata nenek, lalu berlari ke dapur seolah melarikan diri. Mungkin mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk mengatasi situasi tak terduga ini. Terlalu ramai di dalam. Bu, ayo kita jalan-jalan di halaman dan meregangkan kaki. Sandaki menarik nenek Fu pergi tanpa menoleh ke belakang, takut mendapat masalah. Namun, nenek Fu memasang ekspresi menggoda di wajahnya. Ketika mereka sampai di halaman, dia memanggil, Fua, masuk dan lihat bayinya. Dia sangat lucu. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk merawatnya, datang saja padaku. Li Yunfei berada dalam posisi yang canggung. Tidak yakin apakah harus maju atau mundur. HMPH, dasar bocah nakal, kau telah mengacaukan senioritas. Kakek Li Chunqiu mendengus dingin kepada Li Yunfei, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan pergi ke halaman untuk menikmati pemandangan. Adapun apa yang dipikirkan lelaki tua itu, hanya dia sendiri yang tahu. Nenek membawa semangkuk besar puding telur kukus, sambil bergumam santai, kamu sudah punya anak, apa gunanya membicarakan soal senioritas? Dasar orang tua, kamu selalu bingung sepanjang hidupmu, dan kamu masih belum jernih pikirannya di usia tuamu. Adapun pihak-pihak yang terlibat, para pria dan wanita tua ini bahkan tidak bertanya, seolah-olah mengkonfirmasi hubungan antara Li Yunfei dan Michelle. Li Yunfei dipenuhi keraguan dan kebingungan, tetapi ketika melihat ke samping tempat tidur, dia tertawa terbahak-bahak. Sialan, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Setelah tidak bertemu ke Luoyi selama berhari-hari, alis dan matanya telah tumbuh sempurna, dan fitur wajahnya persis seperti miliknya. Jika bukan karena matanya memiliki beberapa karakteristik ras campuran, dia akan menjadi versi lembut dirinya saat masih kecil. Mata si kecil berbinar ketika melihatku mendekat. Ia melambaikan tangan kecilnya, air mata menggenang di matanya, dan mulai mengoceh, seolah ingin ayahnya menggendongnya. Setelah sampai sejauh ini, Li Yunfei tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Alisnya rileks, dan dia langsung masuk begitu saja. Sialan, telur orang mati menghadap langit, tetapi jika dia tidak mati, dia akan hidup 1000 tahun. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyangkal putrinya sendiri. Nenek, biarkan aku memberinya makan. Kakek mendiagnosis bahwa Xiao Keluohi mengalami perkembangan lebih awal dan sudah tumbuh gigi, sehingga ASI saja tidak lagi cukup untuk memuaskan rasa laparnya, itulah sebabnya dia menangis tanpa henti selama beberapa hari terakhir. Li Yunfei memandang putrinya dan merasakan kesedihan yang mendalam mengingat putrinya tidak cukup makan selama beberapa hari. Dia menawarkan diri untuk memberi makan Xiao Keluoyi agar putrinya kenyang. Nenek melihat kelembutan di wajah cucunya, Li Yunfei, kasih sayang seorang ayah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seolah-olah ia telah dewasa dan tumbuh besar dalam semalam. Meskipun nenek sangat menyayangi Chloe kecil yang berkulit putih itu, ia tidak terburu-buru. Ia menyerahkan semangkuk besar puding telur kukus kepada Li Yunfei dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Beri makan bayi dulu. Apapun yang terjadi, nenek akan membantumu. Terima kasih, nenek. Nanti aku jelaskan semuanya. Mendengar kata-kata menenangkan dari neneknya, Li Yunfei merasa semakin tenang. Dia mengambil semangkuk besar puding telur kukus, menyendopnya sesendok besar, meniupnya agar dingin, lalu menyuapi Chloe kecil yang lapar. Chloe mungkin benar-benar lapar, atau mungkin ini pertama kalinya dia makan puding telur kukus. Setelah menggigit sekali, dia bertepuk tangan dengan gembira, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara "Oh ya, memohon makanan lagi." Melihat sikap kebapakan Li Yunfei, mata biru indah Michelle berbinar. Dia tahu bahwa kemunculannya yang tiba-tiba hari ini telah membawa masalah besar bagi Li Yunfei dan bisa saja memicu kekacauan besar dalam keluarganya. Namun, ia juga dipenuhi dengan rasa kesal. Anaknya telah menangis selama 2 hari, dan ia benar-benar bingung. Kakeknya mengatakan ada seorang dokter bernama Li di sini, yang merupakan kakek Li Yunfei dan memiliki keahlian medis yang luar biasa. Ia tidak terlalu memikirkannya saat itu dan setuju untuk datang. Tetapi setelah tiba, ia sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Orang-orang langsung mengenali Keluoji,
mengatakan bahwa ia tampak persis seperti Li Yunfei, dan tatapan curiga kakeknya tidak tampak begitu polos. Betapapun rumitnya perasaannya, dia tidak berani menatap mata Li Yunfei, takut dibenci olehnya. Mereka telah sepakat bahwa setelah anak itu tumbuh besar dan lingkungan sekitarnya lebih aman, dia dapat secara bertahap berintegrasi ke kota Qinglong. Li Yunfei telah berjanji untuk membangun laboratorium khusus untuk meneliti batu matahari dan obat anti penuaan. Namun, sekarang setelah semua orang mengenali Chloe, hubungan itu tiba-tiba menjadi rumit, dan rencana untuk secara bertahap mengintegrasikannya pun gagal. Konflik ini tiba-tiba meletus, dan jika hal itu memengaruhi kesehatan anak yang belum lahir dari Yan Yunu, dia takut akan kehilangan Li Yunfei selamanya, dan bahkan Chloe pun tidak akan bisa tetap berada di sisinya. Dia tidak berani hanya berdiri dan menyaksikan keributan itu, jadi dia pergi ke samping tempat tidur, menggendong Xiao Keluoji, dan membiarkannya duduk di pangkuannya agar Li Yunfei bisa memberi makan Xiao Keluoji. Nenek memperhatikan Li Yunfei, Michelle, dan Chloe kecil dari samping. Senyum lega perlahan muncul di wajahnya yang keriput, dan matanya yang ramah menatap Michelle dengan kepuasan yang semakin meningkat. Namun, ketika ia memikirkan menantu perempuannya yang sebenarnya, Yang Yunu, wanita tua itu tak kuasa menahan desahan dalam hati. Chloe menghabiskan sebagian besar semangkuk puding telur kukus dalam sekali teguk, lalu akhirnya berbaring, meregangkan lengan dan kakinya. Sebelum Li Yunfei sempat meletakkan mangkuknya, ia tertidur di pelukan ibunya, Michelle. Setelah kelaparan selama beberapa hari, akhirnya ia makan kenyang. Lalu ia langsung tertidur pulas. Li Yunfei melirik Michelle, menghela napas, dan tidak tega menyalahkannya. Namun, saat ia membawa anak itu ke desa keluarga Li, banyak mata yang diam-diam mengawasinya, dan gosip mungkin sudah menyebar ke seluruh desa. Benar saja, orang tuanya, setelah mendengar kabar tersebut, bergegas ke klinik tanpa membuka toko kelontong mereka terlebih dahulu. Mereka memanggil beberapa orang tua dan menanyakan berbagai macam pertanyaan, ingin menerobos masuk ruangan dan menginterogasi Li Yunfei. Tetapi mereka takut mengganggu cucu perempuan kecil mereka dan menantu perempuan mereka yang sangat cantik berdarah campuran. Kau gendong Chloe dan istirahatlah di kamar sebentar. Aku akan pergi menjelaskan kepada semua orang. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya, sebesar apapun masalahnya. Tapi jangan membuat masalah lagi untukku, atau aku akan berurusan denganmu nanti. Li Yunfei berbicara dengan bahasa kode yang hanya bisa dipahami oleh suami dan istri, yang membuat Michelle merasa tenang. Dia meliriknya dengan mata indahnya, penuh pesona menggoda. Di halaman, Li Yunfei tidak tahu harus memanggil siapa kakek neneknya. Sandaki, Nenek Fu, ayahnya, ibunya, dan Yi Huai'an, yang berasal dari generasi yang berbeda. Karena semua orang sudah berkumpul, izinkan saya menjelaskan. Lebih dari setahun yang lalu, militer datang ke desa mencari dukun ular. Paman Seven Inch membawa saya dan Big Head ke pegunungan yang dalam. Hari itu, kami memasuki gunung belakang kuil Wudao dan dikejar oleh ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang melingkar di sana. Dalam kepanikan kami jatuh ke dalam gua bawah tanah. Gua itu sangat berbahaya. Beberapa orang jatuh ke dalamnya, tetapi pada akhirnya, hanya Michelle dan saya yang selamat. Kami mencoba berbagai cara, berpikir kami tidak akan pernah bisa keluar. Di dalam gua bawah tanah yang gelap dan tanpa sinar matahari itu, kami, seorang pria dan seorang wanita, hidup begitu lama dengan sumber daya yang sangat terbatas. Jika kami selamat hari ini, mungkin kami tidak akan punya hari esok. Michelle dan saya, dari dua kelas sosial yang berbeda, seharusnya tidak pernah bertemu, tetapi di lingkungan ini, kami secara alami bersatu. Hampir 20 hari kemudian, militer akhirnya menemukan pintu masuk ke gua bawah tanah, dan kami diselamatkan. Begitu kami sampai di dunia permukaan, Michelle dan saya saling menghindari. Bahkan setelah kami pergi, saya tidak pernah membayangkan bahwa Michelle akan hamil anak saya. Kupikir ini hanya selingan singkat dalam hidupku. Setelah aku kembali ke dunia normal, semua orang akan memiliki pekerjaan dan kehidupan masing-masing, dan kami tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi aku menikahi Yunu. Baru kemudian aku mendengar dari sebuah organisasi barat bahwa Michelle mungkin hamil anakku. Jadi aku mencoba menghubunginya. Tetapi sayangnya, aku tidak berhasil. Saat bayi itu akan lahir, Michelle dalam bahaya. Saya bergegas ke Hong Kong dan menyelamatkan mereka dari kapal penyelundupan. Chloe lahir di rumah sakit swasta. Jadi, Michelle dan saya memulai hidup baru. Baik untuk kehidupan kami di masa lalu maupun untuk Chloe, saya akan mengatur tempat yang aman baginya untuk tinggal. Tapi Chloe terus menangis dan rewel, dan Michelle mengira dia sakit, jadi dia buru-buru membawanya turun gunung ke klinik kakeknya untuk berobat. Begitulah berita itu bocor darimu pertama kali. Tapi semua ini dirahasiakan dari Yunu. Jika dia tahu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sekarang kalian semua tahu betapa tidak bersalahnya aku, kan? Li Yunfei akhirnya menghela napas lega setelah mengatakan semua ini. Masalah ini telah membebani pikirannya begitu lama, sampai membuatnya gila. Sialan, kau kan tidak bersalah.
Kau dapat semua keuntungan. Keberuntunganmu dengan wanita cukup besar sehingga kamu masih memiliki integritas. Setidaknya kamu tidak selingkuh dari UNU di belakangnya. Namun, Ibu Li Yunfei, yang dekat dengan putranya, angkat bicara dengan jujur, berkata, "Anak muda, dari apa yang kau katakan, keberuntunganmu dengan Michelle mendahului keberuntunganmu dengan UNU? Jika kita benar-benar akan membicarakannya, UNU lah yang ikut campur, menyebabkan kau dan Michelle ditakdirkan untuk berpisah?" Li Yunfei menangis. Itu tetap ibunya. Tapi apakah benar-benar pantas baginya untuk begitu memihak anaknya, mengabaikan semua prinsip? Di halaman klinik medis Chunqiu, beberapa orang mengobrol serentak, membicarakan berbagai macam hal, membuat suasana lebih ramai daripada pasar sayur. Pendeta tahu muda King Feng tidak berhak untuk ikut campur. Dia hanya membuat teh dan menuangkan air untuk semua orang, lalu mengambil sekantong biji melon dan duduk di bangku untuk mengamati keributan itu. Sesekali dia melirik Michelle, yang mengintip untuk menguping, dan sangat iri dengan keberuntungan Li Yunfei dengan wanita. Yang Yunu sudah menjadi wanita tercantik, tetapi Michelle, yang muncul hari ini, tidak kalah mempesonanya. Ada sebuah pepatah lama di pedesaan, kabar baik tidak menyebar jauh, tetapi kabar buruk menyebar 1000 mil. Kabar bahwa Michelle membawa Chloe ke klinik medis musim semi dan musim gugur untuk berobat dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Jika hanya tentang Michelle dan Chloe, berita itu tidak akan menyebar begitu luas. Namun, dengan keterlibatan tokoh penting lainnya, situasinya berbeda. Orang ini tak lain adalah Li Yunfei, tokoh paling terkemuka di desa keluarga Li dan orang terkaya di kota Qinglong. Beberapa orang mengatakan bahwa Li Yunfei diam-diam bertemu dengan Michelle di klinik medis Chunqiu. Mereka bahkan mengatakan bahwa wanita itu pernah pergi ke pegunungan bersama Li Yunfei selama ekspedisi ilmiah, dan kali ini ia muncul dengan seorang anak, yang mungkin adalah anak Li Yunfei. Rumor tersebut cukup detail, dan meskipun tidak ada yang menguping di sekitar klinik, entah bagaimana gosip itu menyebar. Jika tidak, orang tua Li Yunfei tidak akan menutup toko mereka dan pergi ke klinik khusus untuk menanyakan masalah tersebut. Yang Yunu sedang menonton TV dengan penuh minat di ruang tamu ketika beberapa bibi dan ipar perempuannya yang dekat dengannya masuk secara misterius, membisikkan sesuatu di telinganya, dan pergi dengan puas setelah melihat ekspresi terkejut dan ragu-ragunya. Seandainya hanya satu orang yang mengatakan ini, Yang Yunu pasti akan menertawakannya. Tetapi hanya dalam setengah jam, 3 atau 4 wanita desa datang untuk memberitahunya, yang berarti masalahnya tidak sesederhana itu. Yang Yudie, adik perempuan itu, baru saja pergi ke pintu masuk desa untuk membeli sebungkus bumbu. Ketika dia kembali, wajahnya dipenuhi amarah. Begitu masuk rumah, dia berteriak, "Ini keterlaluan." Begitu banyak orang di desa bergosip, mengatakan bahwa kakak iparku berselingkuh, dan wanita itu datang mencarinya bersama anaknya. Mereka juga mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik, bahkan lebih cantik dari bintang-bintang di TV. Mereka mengatakan bahwa Narcissus, yang sedang syuting di bawah gunung, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Bagaimana mungkin kakak iparku melakukan hal menjijikan seperti itu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah lihat. Sepupuku bukan orang seperti itu. Mendengar kakaknya mengatakan hal yang sama, Yang Yunus sudah sedikit gugup. Air mata menggenang di matanya, dan dia tidak ingin percaya itu benar. Dia bahkan memanggil nama yang paling lembut di dalam hatinya. Yang Yunus selalu mempercayai Li Yunfei. Di usia ketika dia baru mulai jatuh cinta, dia menaruh hatinya padanya. Meskipun dia bersedia tetapi Li Yunfei tidak, dia tidak menyesal. Dia menunggu sampai dia lulus dari universitas, sampai Li Yunfei putus dengan pacarnya Qin Yao, sampai Li Yunfei berubah pikiran, sampai Li Yunfei membuat janji itu dan memberinya pelukan lembut itu. Hingga saat pernikahannya, di malam kamar pengantinnya, Yang Yunu merasa bahwa semua penantian dan antisipasi itu sepadan. Momen paling mengharukan adalah ketika dia menundukkan kepalanya. Seperti bunga teratai yang malu-malu gemetar tertiup angin sejuk. Malam itu, di ranjang pengantin baru mereka, dia berubah menjadi sosok yang paling sempurna dalam hidupnya untuk suaminya. Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya, kepada satu-satunya harapan yang dia miliki dalam hidup ini. Setelah menikah, Li Yunfei tidak mengecewakannya. Dia sangat memperhatikannya, menangani segala sesuatu untuknya dengan sempurna, besar maupun kecil, dan tidak pernah pelit soal uang. Betapapun gugupnya dia masih meragukan kebenaran kata-kata kakaknya. Setelah sedikit berjuang, dia mengatur pikirannya dan memaksa dirinya untuk tenang, lalu berkata, "Yudi, apa kau salah dengar? Bagaimana mungkin kakak iparmu punya wanita lain? Bahkan jika iya, dia tidak akan punya anak secepat itu, kan? Lagi pula, kakak iparmu tidak pernah tinggal di luar setelah menyelesaikan urusannya. Dia bahkan pulang di malam hari. Setelah kembali ke desa keluarga Li, dia selalu berada di sisiku. Bagaimana mungkin dia tergoda oleh wanita lain? Kak, aku tidak mengatakan ini sendiri. Orang-orang itu membuatnya terdengar sangat nyata, mengatakan bahwa wanita itu pernah ke desa keluarga Li sebelumnya dan mengenal kakak iparmu sejak lama.
Menurutku, rumor ini sangat mungkin benar. Yang Yudie awalnya tidak percaya, tetapi dengan begitu banyak orang yang berbicara, bahkan sebuah rumor pun bisa menjadi fakta. Mendengar perkataan kakaknya, Yang Yunu teringat bahwa Li Yunfei beberapa kali bertingkah aneh akhir-akhir ini. Terutama suatu kali ketika dia pulang dan berdiri di sana dengan tatapan kosong tanpa masuk, tampak sedang melamun. Mungkinkah apa yang semua orang katakan itu benar? Li Yunfei tidak hanya punya wanita lain, tetapi wanita itu juga memiliki anak dengannya? Jika memang begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Kehidupan bahagiaku yang baru saja dimulai hancur begitu saja. Melihat kerutan di dahi dan ekspresi sedih adiknya, Yang Yudie merasa khawatir. Pelaku di balik semua ini adalah si bajingan Li Yunfei. Kemarin, ia mengira Li Yunfei adalah pria terbaik di dunia. Yang Yudie langsung membalas dengan marah. Kakak, jangan takut, aku akan melindungimu. Saat kakak iparmu kembali nanti, kita akan menginterogasinya dengan saksama. Jika rumor itu benar, kita tidak boleh membiarkannya pergi dan harus memaksanya memberikan penjelasan kepadamu. Melihat ekspresi marah kakaknya, Yang Yunu menghela napas dan berkata, Kak, ini hanya rumor. Jangan gegabah sebelum terkonfirmasi. Kurasa dia pasti mengalami kesulitan yang tak terungkapkan. Asalkan dia menjelaskannya padaku, aku tidak akan menyalahkannya. Kakak, bahkan saat ini pun, kau masih membela kakak iparmu. Aku sangat kagum padamu. Yang Yudie sangat marah dengan sikap lemah kakaknya dan berkata, Kakak, jika kau tidak menghukum kakak iparmu dengan semestinya kali ini dan memberinya pelajaran, aku khawatir akan muncul lebih banyak wanita di masa depan. Dan saat itu sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Yudi, jangan ungkit ini lagi. Aku dan kakak iparmu akan menyelesaikan krisis ini. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin rumit jadinya. Yang Yunu merasa tidak senang melihat adiknya masih mengomel tentang kesalahan suaminya, jadi dia segera menghentikannya. Kakak, kau, menghela napas, sudahlah, aku terlalu malas untuk ikut campur urusanmu dan iparmu. Yang Yudie marah karena kurangnya ketegasan kakaknya. Melihat sikap lemah kakaknya, dia merasa tidak puas tetapi hanya bisa pasrah. Tepat saat itu, suara Li Yunfei terdengar dari gerbang depan villa. Apakah makan siang sudah siap? Aku kembali. Begitu Li Yunfei memasuki ruang tamu, alisnya sedikit mengerut. Ia memperhatikan bahwa istri dan iparnya tampak tidak sehat, dan tatapan mereka mengkhawatirkan. Secara naluriah, ia bertanya dengan perasaan bersalah, Istri, Yudie, ada apa dengan kalian berdua? Kakak ipar, itu pertanyaan yang harus kau jawab, jawab Yang Yudie dingin. Istriku, ada apa dengan kalian berdua? Li Yunfei berjalan mendekat dengan bingung dan duduk di sebelah Yang Yunu. Merasa diperlakukan tidak adil, Yang Yunu menjauh darinya dan berkata dengan marah, duduklah lebih jauh dariku, aku tidak mau bicara denganmu. Kakak ipar, sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku dan adikku karena menggunakan 10 penyiksaan terkejam dinasti Qing padamu. Yang Yudie sepertinya telah melupakan statusnya sebagai kakak ipar, dan terlebih lagi, dia lupa bahwa dia akan menjadi bawahan Li Yunfei, dan malah mengancam Li Yunfei. Li Yunfei tentu saja tidak ingin berdebat dengan iparnya, tetapi dia pulang terburu-buru sehingga tidak mendengar gosip di desa. Untuk mencari tahu mengapa istrinya marah dan apakah dia tahu sesuatu, dia berpura-pura kasihan dan bertanya, Istri, kau baik-baik saja saat aku pergi pagi ini, kan? Ada apa sekarang? Apakah kau marah karena aku pulang terlambat dan tidak memasak untukmu? Jika Yudi tidak ingin memamerkan kemampuan memasaknya, aku pasti sudah menyiapkan makan siang sejak lama. Namun, tak peduli bagaimana Li Yunfei menjelaskan, Yang Yunu hanya menggembungkan pipinya dan mengabaikannya. Bahkan, ia semakin marah saat mendengarkan, berpikir bahwa Li Yunfei terlalu munafik dan masih menutupi hal yang keterlaluan itu. Li Yunfei tidak mempedulikan hal lain lagi sekarang. Dia duduk di sebelah Yang Yunu, mengabaikan tatapan kakak iparnya, dan melakukan beberapa gerakan mesra kepada istrinya, memohon maaf. Tapi Yang Yunu sama sekali tidak membiarkannya menyentuhnya. Sekarang Li Yunfei mengerti. Pasti berita tentang Michelle dan putrinya telah sampai ke telinga Yang Yunu. Jika tidak, Yang Yunu tidak akan begitu marah, dan kakak iparnya tidak akan menatapnya seperti musuh. Kakak ipar, apakah kau punya wanita lain di luar? Yang Yudie sudah percaya rumor itu benar, tetapi dia ingin Li Yunfei mengakuinya sendiri, untuk mengungkap sifat munafik dan tercelanya di depan adiknya. Kau tahu apa, nak? Jangan ikut campur. Pergi sana, mainlah di tempat lain. Li Yunfei tidak ingin membicarakan Michelle dan putrinya di depan umum. Sekalipun harus, ia akan mengatakannya hanya di depan Yang Yunu seorang diri. Kakak ipar, aku bukan anak kecil. Bagaimana mungkin aku anak kecil? Kau pikir kau telah menutupi jejakmu dengan sempurna dan memperlakukan adikku dan aku seperti orang bodoh. Sekarang setelah semuanya terungkap, kau masih berencana untuk merahasiakannya dari kami. Itu keterlaluan. Jika aku jadi kau, aku akan menceritakan semuanya padamu. Mungkin adikku akan memaafkanmu, mungkin juga tidak. Tapi sebagai seorang pria,
Kau memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku rasa adikku tidak akan pernah memaafkanmu, karena kau telah mengkhianati kepercayaan kami padamu. Yang Yudie berdiri tegak, menunjukkan tidak ada rasa takut pada Li Yunfei. Dia cukup mengenal Li Yunfei, dia adalah pria yang baik. Dia tidak ingin saudara perempuannya dan Li Yunfei benar-benar berselisih, tetapi karena kemarahan yang beralasan, dia ingin mencari keadilan untuk saudara perempuannya yang lembut dan baik hati. Yang Yunu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Suami, Yudi benar tentang ini. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak ingin seluruh dunia tahu bahwa aku, sebagai istrinya, adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa, atau bahkan yang terakhir mengetahuinya. Sekarang tolong katakan padaku, apakah itu benar? Apakah kau punya wanita lain di luar sana?" Melihat pertanyaan istrinya yang marah dan kesal, Li Yunfei merasakan sakit hati yang mendalam. Dia tahu bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Namun, jika dia menjawab ya atau tidak secara langsung, dia takut hal itu akan benar-benar merusak segalanya. Istrinya yang terus terang mungkin akan pergi dengan marah sebelum dia selesai menjelaskan. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Li Yunfei perlahan berkata, "Istriku, sebelum aku menjawab pertanyaanmu secara resmi, maukah kau mendengarkan dengan sabar sampai aku selesai bercerita? Kakak ipar, jangan mengalihkan topik. Saat kami menanyakan sesuatu yang penting, kau terus mengoceh dan mengalihkan pembicaraan. Apa ceritanya? Ceritakan semuanya agar kita bisa langsung membahas inti permasalahannya." Yang Yudie, yang berdiri di samping, tahu bahwa cerita itu pasti berkaitan dengan rumor, tetapi dia tetap melontarkan komentar sarkastik dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melampiaskan amarahnya kepada adiknya. Melihat kakak iparnya membuat masalah, Li Yunfei menatapnya dengan tak berdaya sebelum menoleh ke Yang Yunu dan berkata, "Dahulu kala, ada seorang pemburu yang juga seorang tabib ular. Suatu hari, militer memintanya untuk menjadi pemandu mereka dalam sebuah misi penting di pegunungan, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Misi itu sangat berbahaya. Banyak orang tewas, dan ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka. Pemburu itu juga berada di antara kerumunan yang melarikan diri, dan dalam kepanikannya, dia melarikan diri ke jalan yang terpencil. Lebih buruk lagi, ada lubang besar di tengah jalan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia jatuh ke dalam gua bawah tanah yang tak terbayangkan. Kakak ipar, pemburu itu jatuh ke dalam gua bawah tanah yang tak berdasar? Bukankah dia akan celaka?" Yang Yudie menyela sebelum Li Yunfei menyelesaikan ceritanya. Li Yunfei mengerutkan kening, mengabaikan kakak iparnya. Dia harus menulis cerita yang sama dalam bahasa yang berbeda. Versi ini pasti akan berbeda dari yang diceritakan kepada para tetua. Versi yang diceritakan kepada para tetua pada dasarnya mendekati kebenaran. Tetapi versi ini dimaksudkan untuk memberitahu istrinya tentang ketidakbersalahannya dan ketidakberdayanya. Yang Yunu tampak termenung, seolah mengingat kembali beberapa cerita menarik tentang pegunungan yang diceritakan Li Yunfei padanya pada musim panas setahun yang lalu. Ia mengetahui penemuan gua kars bawah tanah terbesar di Tiongkok dari Li Yunfei, dan baru kemudian melihatnya di berita televisi. Saat itu, Li Yunfei hanya menyebutkan bagian-bagian yang menarik, dan tentu saja tidak menggambarkan peristiwa itu sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Li Yunfei diam-diam mengamati ekspresi dan reaksi istrinya, lalu melanjutkan, "Pemburu itu tidak mati karena ada sungai bawah tanah yang besar di bawah gua. Kemudian, pemburu itu mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya yang jatuh ke dalam gua. Ada teman dan musuh di antara mereka. Setelah pertempuran sengit, hanya 2 orang yang selamat, pemburu dan wanita itu. Kakak ipar itu melancarkan serangan lain, seolah menyadari siapa tokoh utama dalam cerita itu, dan berteriak, 'Ugh, aku tahu seorang wanita akan muncul.' Profesi macam apa? Wanita? Itu sampai disamakan dengan pemburu? Hanya karena kedua orang ini selamat, mereka bisa bertindak sembrono? Main-main? Gila-gilaan?" Li Yunfei buru-buru menjelaskan. "Saat itu, kami pikir kami tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kami mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Di sana gelap gulita. Jika kami selamat hari ini, mungkin kami tidak akan selamat besok. Kami sendirian, dan dalam sekejap, kami bersama. Demi Tuhan, semua yang kukatakan itu benar. Lagi pula, aku dan Yunu bahkan belum resmi berpacaran." Yang Yunu tiba-tiba berkata sambil berlinang air mata, "Aku tidak mau mendengarnya. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Kau tidak perlu menjelaskan lagi. Kau sangat menyebalkan. Kenapa kau berbohong padaku selama ini? Sejak kejadian ini, kenapa kau tidak memberitahuku? Wah. Yudie, ayo pulang, aku tidak mau tinggal di sini lagi." Yang Yunu menangis beberapa kali karena sedih, lalu pergi tanpa mengemasi barang-barangnya. Dia menarik adiknya dan menghilang dari ruang tamu seperti embusan angin. Ketika Li Yunfei menyadari apa yang terjadi dan mengejar mereka, Yang Yunu dan saudara iparnya sudah tidak terlihat, dan mobil BMW di garasi juga sudah hilang.
Mengingat perkataan Yang Yunu di ruang tamu, Li Yunfei tahu mereka telah kembali ke rumah orang tuanya. Ia tak berani membuang waktu lagi dan segera mengendarai truk pikapnya ke arah barat untuk mengejar mereka. Setelah menyeberangi jembatan ponton dan mencapai tepi sungai, sebuah mobil putih terlihat melaju kencang di sepanjang jalan menuju Chenjiagou, menimbulkan kepulan debu saat melaju. Saya tidak tahu berapa mil jarak yang ditempuhnya. Li Yunfei berdoa dalam hati. Kumohon, jangan sampai terjadi hal buruk. Istriku sedang hamil. Ia berpikir dalam hati. Sungguh, penduduk desa yang menyaksikan keributan di pinggir jalan itu bahkan tidak berusaha menghentikan mereka. Siapa yang tahu apa yang akan mereka katakan tentangku sekarang? Mereka tidak bisa diandalkan dalam keadaan darurat. Namun yang membuatnya frustrasi adalah para pria dan wanita tua di klinik itu tidak keluar untuk membantunya. Apakah dia harus menanggung tragedi keluarga ini sendirian? Saat yang lain mengemudi dengan kecepatan tinggi, truk pikapnya melaju kencang, menimbulkan kepulan asap. Ia dimaki-maki oleh banyak orang yang lewat di sepanjang jalan, tetapi ia tidak peduli. Li Yunfei bergegas ke rumah mertuanya secepat mungkin, ingin menjelaskan semuanya kepada mertuanya sebelum Yang Yunu mengungkapkan kebenaran. Li Yunfei menemui mertuanya di gerbang. Ibu mertuanya memasang wajah tegas. Saat melihatnya keluar dari mobil, ia hanya menghela napas dan berkata, "Bagaimana bisa kau melakukan kesalahan seperti itu? Siapa yang sanggup menanggungnya?" Ayah mertuanya bahkan lebih belak-belakan. Sambil memegang tombak panjang, dia berdiri seperti dewa penjaga pintu yang menghalangi jalan masuk, menatap tajam Li Yunfei dan meraung, "Kau berani menindas Yuan-uku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika bukan karena anak dalam kandungannya, aku pasti sudah menusuk jantungmu untuk melampiaskan amarahku pada putriku." Meskipun ayah mertuanya memarahinya dengan keras, dia diam-diam mengedipkan mata pada Li Yunfei dan membuat celah kecil agar Li Yunfei bisa lewat. Sambil menghela napas, ibu mertua menunjuk ke ruangan sebelah timur di halaman, menunjukkan tempat persembunyian Yang Yunu. Li Yunfei dengan penuh rasa terima kasih menangkupkan tangannya sebagai salam, lalu bergegas masuk dan mengetuk pintu. Dia tahu kedua saudara iparnya di dalam tidak akan membukanya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk meminta maaf dan menjelaskan. Pasangan lansia itu, Yang Wending dan istrinya, berdiri di gerbang, saling bertukar pandangan tak berdaya, dan bergumam pada diri mereka sendiri. Menantu yang begitu baik, mengapa dia masih berselingkuh? Ah, mereka bahkan sudah punya anak bersama. Sungguh mengkhawatirkan. Ngomong-ngomong, nanti kau harus membujuk Yuan-u. Tidak apa-apa untuk bersedih, tidak apa-apa untuk membuat keributan, tetapi jangan sampai hal itu memengaruhi anak dalam kandungannya. Jika tidak, pernikahan yang baik ini akan benar-benar hancur. Aku mengerti. Selama gadis itu tidak bodoh, dia pasti tidak akan membahayakan bayi dalam kandungannya. Aku baru saja mendengar Yu berteriak bahwa anak menantunya di luar adalah perempuan, dan selama Yuan-u memberinya anak laki-laki, tidak ada yang bisa menyentuh posisinya sebagai istri pertama. Kata ibu mertua dengan perasaan campur aduk. Telepon mertuamu sebentar lagi dan beri mereka teguran keras, dan cari tahu persis apa yang terjadi. Kita praktis sudah menyaksikan Fua tumbuh besar. Dia anak yang baik, dia seharusnya tidak melakukan hal-hal gegabah, kan? Kita tidak bisa hanya mendengarkan cerita dari sisi putri kita saja. Saya mengerti. Li Yunfei mengetuk pintu beberapa saat, memohon dan mengemis, tetapi istrinya tidak hanya tidak mau mendengarkan, tetapi malah semakin gelisah. Karena takut istrinya akan membuat anak-anak marah, ia tidak punya pilihan selain pergi sementara, dengan mengatakan bahwa ia akan kembali untuk meminta maaf setelah istrinya tenang. Setelah mendengarkan cukup lama, Yang Wending dan istrinya akhirnya memahami beberapa alasannya. Karena kejadian itu terjadi sebelum pernikahan Fua, dan di dalam gua bawah tanah tempat nasibnya tidak diketahui, agak bisa dimengerti jika dia sempat berselingkuh dengan wanita Prancis itu. Lagi pula, saat kejadian itu terjadi, Li Yunfei dan Yang Yunu belum resmi berpacaran, apalagi bertunangan. Meskipun masyarakat desa mengikuti adat istiadat tradisional, mereka juga memahami akal sehat. Meskipun putri mereka kesal, secara objektif, Fua tidak bertindak terlalu jauh atau sengaja berselingkuh. Soal wanita yang melahirkan anak dan diburu oleh organisasi kepala bawang, lalu meminta bantuan Li Yunfei, dan keduanya kembali berhubungan setelah kelahiran, ini memang agak berlebihan. Li Yunfei harus dimarahi habis-habisan dan disuruh bersikap lebih baik di masa depan. Tapi kita tidak bisa mencegah keluarga Li untuk mengakui anak yang sudah lahir, kan? Mereka dengan lantang memarahi Li Yunfei, menyuruhnya pergi, tetapi diam-diam mengedipkan mata padanya, menyuruhnya kembali besok dan meminta maaf kepada Yuan-u dengan benar, dan bahwa mereka berdua akan membantu membujuknya. Li Yunfei terdiam karena rasa syukur yang mendalam. Baktinya kepada mertuanya tidak sia-sia. Ia pasti akan membawa hadiah yang berlimpah saat mereka datang besok. Setelah meninggalkan Chenjiagou, mereka kembali ke pertanian di Lijiasai. Yunfei duduk di ruang tamu, memandang aula yang kosong. Ia tak kuasa menahan desah, mengingat hari-hari bahagia yang telah mereka lalui bersama, kelembutan dan perhatian istrinya, setiap senyuman dan kerutannya.
Suasana hatinya yang murung menjadi semakin suram. Ibunya, Chen Xiuzi, menelepon untuk menanyakan apakah dia sudah makan siang. Karena tidak ingin ibunya khawatir, Li Yunfei menjawab bahwa dia sudah makan siang. Aku sudah mendengar tentang situasi UNU. Jangan khawatir, dia orang yang masuk akal. Setelah dia tenang, aku akan mencoba membujuknya lagi. Tapi, apa rencanamu untuk Mi? Siapa Mi itu lagi? Dia ibu dari cucuku, Keke. Setelah mengatakan beberapa hal sederhana, Chen Xiuzi langsung membahas masalah utamanya. Bu, namanya Michelle, dan nama cucu perempuan ibu adalah Chloe, bukan Keke. Li Yunfei mengoreksi dengan lemah. Omong kosong. Ku bilang namanya Keke, jadi namanya Keke. Apa itu Kedanyi? Terlalu berbelit-belit. Hentikan omong kosong ini, katakan saja, di mana kau akan mengatur tempat tinggal mereka? Ladangmu punya banyak halaman kosong. Apakah kau akan memberi mereka rumah? Chen Xiuzi melampiaskan amarahnya, tanpa alasan memberi ke Luo Yi julukan Tiongwah. Li Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ibunya, dan tanggung jawab untuk membujuk istrinya juga jatuh padanya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkompromi untuk sementara waktu dan tidak berdebat dengannya. Dia hanya berkata, ada banyak rumah bambu dan halaman kosong di pertanian, tetapi apakah pantas mengatur agar mereka pindah sekarang? Jika UNU mengetahuinya, bukankah itu hanya akan menambah masalah? Ini namanya memotong simpul Gordian. Karena keadaannya sudah seperti ini, mari kita biarkan Misuer membawa Keke untuk pindah dulu. Setelah UNU tenang dan membuat keributan yang cukup, dia tidak mungkin bisa mengusir Misuer, kan? Kamu, nak, kamu masih kurang pengalaman hidup. Dengarkan ibumu, kamu tidak akan salah, kata Chen Xiuzi dengan percaya diri. Baiklah, aku akan mendengarkan ibu. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menutup telepon dan pergi mencari kunci halaman rumah bambu nomor 1. Setelah membuka gerbang halaman, terdengar teriakan, dan para pekerja dari 6 atau 7 pertanian di dekatnya menghentikan pekerjaan mereka dan datang untuk membantu membersihkan. Beberapa mengelap jendela, yang lain mengelap meja, dan bersama-sama mereka dengan cepat merapikan halaman kecil rumah bambu nomor 1. Rumah tersebut dilengkapi dengan furnitur dan tempat tidur baru selama renovasi, jadi penyewa tidak perlu menyiapkan apapun secara khusus. Mereka hanya perlu membawa tas mereka dan langsung pindah. Aku tidak akan memikirkan hal lain. Hari sudah mulai gelap, dan aku harus mengantar Michelle dan putrinya kembali sebelum makan malam. Sedangkan untuk lelaki tua pembuat onar itu, Yi Huai'an, biarkan dia tinggal bersama para lansia lainnya. Dengan usianya yang sudah lanjut, ada banyak orang yang bisa menanganinya. Li Yunfei menggendong putrinya, ke Luozi, sementara Michelle membawa pakaian dan perlengkapan anak itu. Seperti seorang istri muda yang pemalu, mereka berjalan di belakang, mengabaikan penduduk desa yang menunjuk dan berbisik di pinggir jalan. Ia tetap diam dan tidak memberikan penjelasan apapun. Li Yunfei mengenal temperamen penduduk desa. Mereka memiliki selera humor yang aneh, kecenderungan untuk bergosip, dan Anda tidak bisa benar-benar menentang mereka. Biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Itu adalah kebebasan berbicara mereka. Lagi pula, kebenaran telah terungkap, dan apa yang mereka katakan tidak salah. Dia akan segera menjadi terkenal, dan dengan istrinya yang sedang hamil besar, dia membawa selirnya pulang. Dia tak dapat disangkal dicap sebagai pria yang tidak berperasaan. Setelah memasuki ladang, Li Yunfei akhirnya menghela napas lega, karena tidak ada penduduk desa yang menunjuk dan berbisik. Putrinya, yang berada dalam pelukannya, menatap dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu, melihat ke kiri dan ke kanan, senang dengan hijaunya pepohonan di hadapannya, jelas menikmati suasana dan sesekali terkikik. Ya Tuhan, tempat ini sangat indah. Aku tidak percaya aku belum pernah ke sini sebelumnya. Sayang sekali. Begitu aku melangkah masuk ke pertanian ini, aku merasakan kedamaian. Rasanya aneh sekali. Seperti saat aku masih kecil dan berjalan ke gereja bersama nenekku. Michelle, setelah melepaskan rasa malu yang sebelumnya ia pura-pura, sekali lagi menunjukkan kepribadiannya yang terus terang sebagai gadis barat, memuji tempat itu secara langsung. Terserah kamu. Kalau nyaman, kamu juga bisa menempatkan labmu di sini. Aman dan terlindungi. Bahkan jika aku memberimu meteorit matahari, kamu bisa memajangnya secara terbuka di pintu masuk sebagai batu loncatan, dan para kepala bawang tidak akan berani merebutnya. Li Yunfei, sambil menggendong putrinya, telah sampai di gerbang halaman rumah bambu nomor 1. Dia menunjuk ke gerbang yang terbuka dan mengundang putrinya masuk. Wow, ini tempat yang disiapkan untukku? Luar biasa, sangat indah, 100% bergaya Tiongkok, aku suka semuanya. Michelle memandang rumah bambu dan halaman bergaya Tiongkok sepenuhnya, kegembiraannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Di depan tampak sebuah rumah bambu berlantai 2,5, interiornya didekorasi dengan sangat indah dan mewah, tidak seperti gubuk jerami pedesaan manapun. Dia belum pernah melihat tempat tinggal seanggun itu, bahkan di rumah-rumah klub bergaya Tiongkok paling mewah yang pernah dia kunjungi di barat. Rumah-rumah bambu di dekat pinggir jalan ditutupi oleh tanaman rambat dan mawar merambat,
rimbun dan indah. Meskipun sedang liburan musim panas dan seluruh Sichuan panas dan lembab, pertanian dan halaman ini tidak memiliki panas yang menyengat. Sebaliknya, keduanya memiliki kesejukan yang menenangkan. Michelle meletakkan kopernya di pojok dan memasuki halaman belakang melalui pintu samping. Ia langsung melihat teralis anggur di pojok, penuh dengan buah anggur yang berbentuk seperti jari-jari mungil. Di sepanjang pagar bambu terdapat beberapa batang bambu hijau yang rimbun, pemandangan yang menyenangkan. Terdapat meja dan bangku batu di halaman, tempat orang-orang dapat menikmati makanan, mengobrol, dan bermain catur. Terdapat beberapa pohon buah di dekatnya, yang dapat digunakan sebagai pohon hias di waktu normal. Di musim panas dan musim gugur, aroma buahnya sangat menggoda dan membuat orang ngiler, menciptakan suasana yang sangat meriah. Keanggunan dan kekasaran sama-sama dapat ditemukan di halaman ini. Namun tata letaknya sangat cerdas, tidak pernah terlihat janggal, benar-benar mencapai keseimbangan antara kecanggihan dan selera umum. Mata Michelle berbinar ketika melihat semua ini. Dia benar-benar jatuh cinta dengan segala sesuatu di sini. Awalnya dia berencana untuk pergi dengan marah untuk mempertahankan statusnya dan menghindari kesan murahan. Tetapi setelah melihat halaman kecil ini, semua rencananya lenyap. Dia memutuskan untuk tinggal di sini malam ini, dan mulai sekarang, dan tidak akan pernah pergi. Sekeras apapun dia mencoba. Melihat bahwa Michelle menyukai semuanya di sini, Li Yunfei menghela napas lega. Menghibur seorang wanita mengurangi rasa bersalahnya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Selama Michelle menyukai tempat ini, itu sudah bagus. Namun, villa utama lebih mewah, dia berharap Michelle tidak akan mencoba merebut posisi yang Yunu sebagai selir. Malam ini, aku menyiapkan makan malam mewah untuk Michelle dan putrinya di halaman nomor 1, mengabaikan Zheng Xinyan dan yang lainnya yang mengintip dari luar. Betapapun lezatnya makanan itu, tidak pantas bagi mereka untuk ikut bersenang-senang. Setelah makan malam, Li Yunfei tidak berani menginap, karena istrinya, Yang Yunu, masih marah. Jika kabar tentang menginapnya tersebar, ia takut istrinya akan benar-benar membencinya. Begitu melangkah keluar, ia melihat Zheng Xinyan berjongkok di pinggir jalan, tampak agak licik. Begitu melihatnya keluar, Zheng Xinyan mendekatinya sambil tersenyum. "Saudara Li, selamat. Kapan aku bisa bertemu istrimu? Kudengar dia cantik sekali. Blasteran, sangat menawan." "Hehe, mengesampingkan semuanya, tidak akan kekurangan hadiah untuk pertemuan pertama kita. Dan keponakan kecil itu, sebagai pamannya, meskipun aku harus bangkrut, aku tidak akan pelit memberikan hadiah untuknya." Zheng Xinyan baru-baru ini mendapatkan banyak uang dengan memperoleh buku panduan Feng Shui yang terfragmentasi. Tetapi tanpa persediaan ramuan spiritual, dia merasa gelisah dan mencoba mencari cara untuk memperkuat hubungannya dengan Li Yunfei. "Akan ada kesempatan, tak seorang pun dari kalian bisa menghindar. Aku tak akan berkata apa-apa lagi. Aku sedang mengalami hari yang buruk, istriku marah padaku dan belum kembali dari mengunjungi orang tuanya. Aku tidak ingin bicara omong kosong dengan kalian. Saat istriku kembali di lain hari, aku akan mengadakan makan malam keluarga, kalian hanya perlu menyiapkan hadiah." Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia masuk ke villa tanpa menoleh ke belakang, menutup pintu, dan ingin sendirian di rumah. "Teman baikku, Hudahai, menelepon, bukan untuk menghiburku, tetapi untuk mengejekku dengan rasa senang melihat kesialan orang lain. Haha, kau memang luar biasa, ya? Kau diam-diam berhasil mendapatkan pacar orang asing dan bahkan sudah punya anak. Kau jauh lebih hebat dariku, anak orang kaya. Aku sudah berusaha terlihat keren selama 30 tahun dan bahkan belum pernah memegang tangan pacar orang asing. Dan kau sudah punya anak. Kapan kau punya waktu luang untuk mengajariku beberapa teknik rahasiamu? Itu bukan pamer, itu namanya bersikap kurang ajar. Berhenti menggangguku. Istriku kabur hari ini dan kembali ke rumah orang tuanya. Kalau kau macam-macam lagi denganku, aku akan merebut Kin Mu kembali." Li Yunfei sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengancam dengan ganas. "Haha, kau tidak bisa membawanya pergi sekarang. Dia sedang hamil anakku, dan kami berencana segera menikah. Tapi bagaimanapun kau melihatnya, aku berada di posisi yang kurang menguntungkan. Aku bahkan belum mendapatkan kembali uang yang kuberikan padamu terakhir kali. Dan sekarang aku harus menyiapkan hadiah besar untuk istrimu dan satu lagi untuk keponakanku. Sialan, ini sangat membuat frustrasi. Aku tidak tahan untuk tidak menggodamu sedikitpun." Hudahai tertawa jahat. "Pergi sana, aku tutup telepon sekarang." Li Yunfei berkata, menutup telepon, dan menarik selimut menutupi kepalanya untuk tidur. Selimut itu masih berbau harum istrinya, Yang Yunu, dan sekarang tempat tidur itu kosong. Li Yunfei merasakan kekosongan dan kesedihan yang mendalam di hatinya. Dia menelepon istrinya, tetapi ponselnya dimatikan. Frustrasi, Li Yunfei berguling-guling di tempat tidur, tak tahan lagi dengan aroma istrinya yang masih tercium, dan jiwanya melayang ke ruang kecil. Beberapa waktu lalu, setelah banyak Gyokunlun dimasukkan ke dalam ruang kecil itu, ruang kecil tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Selain pegunungan tinggi dan perairan luas, sebuah gubuk beratap jerami muncul di kaki gunung,
dan sebuah prasasti batu berdiri di depan gubuk tersebut, dengan 4 karakter terukir di prasasti batu itu ruang sirang. Roh Li Yunfei berdiri di depan lempengan batu, menatap lempengan batu aneh yang tingginya setengah tinggi orang. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin sebuah gubuk beratap jerami dan sebuah lempengan batu muncul di ruang kecil itu tanpa alasan? Mereka tidak muncul sebelumnya. Mungkinkah energi spiritualnya tidak cukup? Namun, apa gunanya lempengan batu dan gubuk beratap jerami ini bagi pemilik tempat ini? Ia hanya bisa masuk dalam wujud roh, dan ia tidak membutuhkan gubuk beratap jerami untuk berlindung dari angin dan hujan. Jadi bukankah itu berlebihan? Benda-benda itu hanya memakan tempat dan menghalangi. Lagi pula, tidak jauh dari situ ada peternakan kecilnya, tempat ia memelihara babi hutan dan sapi kuning biasa. Ia memelihara hewan-hewan ini untuk menyimpan makanan untuk perjalanan ke pegunungan. Karena ia belum lama ini tidak pergi jauh ke pegunungan, hewan penghasil daging ini tidak berkurang jumlahnya. Bahkan, jumlahnya bertambah banyak. Saat memasuki gubuk beratap jerami itu, ia masih bisa mendengar dengkuran babi hutan tak jauh dari sana, yang membuat Li Yunfei tersenyum kecut. Ia benar-benar tahu cara memilih tempat, ia hampir bertetangga dengan babi hutan. Selain tempat tidur dan meja, tidak ada apapun lagi di gubuk beratap jerami itu. Di dalam gubuk yang luas itu, Li Yunfei berdiri sendirian di ruang kosong, tampak tenang dan kesepian. Aku masuk ruangan kecil ini terutama untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi kenapa rasanya begitu menyedihkan? Aku perlu mencari sesuatu untuk dilakukan. Li Yunfei mengetuk tempat tidur dan meja di gubuk beratap jerami untuk melihat terbuat dari apa benda-benda itu. Namun, setelah mengamatinya cukup lama, dia tetap tidak bisa mengetahui terbuat dari apa benda-benda itu. Benda-benda itu tampaknya bukan terbuat dari bahan yang sama dengan batu di dunia nyata. Penelitiannya tidak membuahkan hasil, dan suasana hatinya tidak membaik. Frustrasi, ia berguling-guling di lantai, di atas meja, dan di tempat tidur. Ia kembali melonggarkan tanah di sekitar tanaman herbal, membersihkan gulma, dan memetik semua buah dan sayuran dari lahannya, menyimpannya di gudang anggur. Ia duduk lesu di tempat tidurnya di gubuk beratap jerami selama setengah hari, tidak dapat memikirkan hal lain untuk dilakukan. Tepat ketika ia hendak melompat dan pergi keluar untuk menangkap beberapa ular berbisa, ia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Li Yunfei menemukan bahwa semakin lama ia tinggal di gubuk beratap jerami, semakin rileks tubuhnya, seolah-olah ia lelah dan dapat dengan cepat pulih ke kondisi terbaiknya hanya dengan duduk di gubuk beratap jerami untuk sementara waktu. Hal itu bahkan lebih efektif daripada mandi di mata air spiritual. Mengingat betapa putus asa dia menggunakan kekuatan spiritualnya. Bahkan jika dia mandi di mata air spiritual beberapa kali, dia akan terlalu lelah untuk bangun. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia bahkan tidak mandi di mata air spiritual. Namun dia masih memiliki kekuatan untuk melompat dan melayang di udara, menunjukkan bahwa tubuh spiritualnya telah pulih dan mencapai kondisi terbaiknya. Dengan penemuan ini, sebuah pikiran terlintas di benak Li Yunfei, aku ingin tahu bagaimana rasanya berkultivasi di sini. Oleh karena itu, Li Yunfei segera mulai berlatih di gubuk beratap jerami itu. Tak lama kemudian, ia terkejut mendapati bahwa kemajuan latihannya di gubuk beratap jerami itu sangat cepat. Tampaknya gubuk itu dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Meskipun ia baru berlatih sebentar, ia sudah mendapatkan banyak manfaat. Energi spiritualnya melimpah, dan tubuh spiritualnya sedikit bercahaya. Sepertinya ia telah mencapai batas tertentu dan merasa ingin menerobosnya. Li Yunfei tidak pernah mempelajari teknik bela diri yang sesungguhnya. Bahkan ketika ia berlatih kultivasi spiritual dan bela diri, ia melakukannya dengan mengikuti metode yang tercatat dalam catatan pencerahan karya Guru Lingsu, yang melibatkan meditasi atau menyimpan energi spiritual. Metode budidaya ini dapat digambarkan sebagai metode yang tidak memiliki teknik khusus, dan paling dekat dengan cara alami. Seseorang hanya tahu cara membudidayakan dan meningkatkan kemampuan, tetapi sama sekali tidak mengetahui terobosan atau tingkatan selanjutnya. Selain itu, saat ini ia sedang mengembangkan tubuh spiritual, yang sepenuhnya mengubah pemahaman dunia. Jika tubuh spiritual dapat menembus batas, ke alam mana ia akan mencapai? Materialisasi tubuh spiritual? Pembelahan tubuh spiritual? Tubuh spiritual? Li Yunfei tidak punya pilihan selain menghela napas dan berhenti. Dia berencana untuk mempelajari catatan dalam catatan pencerahan lagi sebelum melanjutkan kultivasinya. Selain itu, pikirannya tidak tenang hari ini, dan memaksakan diri untuk berlatih hanya akan menimbulkan masalah. Hatinya akan tetap gelisah sampai masalah istrinya terselesaikan. Oleh karena itu, Li Yunfei menghentikan kultivasinya, menghembuskan napas yang keruh, dan berjalan keluar dari gubuk beratap jerami itu. Pertama, saya terbang di atas lubang ular dan melihat ribuan ular berbisa melata di dasarnya. Sayangnya, mereka tidak bisa keluar dari lubang itu. Makanan yang mereka dapatkan sesekali tidak cukup untuk mengisi perut mereka. Dan kanibalisme adalah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Terkadang Li Yunfei berpikir dalam hati bahwa ia sedang memelihara ular berbisa. Ia mengumpulkan ribuan, bahkan puluhan ribu, ular,
Dan siapa yang tahu monster seperti apa yang akan tumbuh dari beberapa lusin ular yang selamat. Jika ia memiliki kesempatan untuk pergi ke pegunungan, ia pasti akan menangkap lebih banyak ular dan memeliharanya di sana, untuk melihat evolusi seperti apa yang akan mereka alami nantinya. Pohon teh pencerahan di samping mata air spasial telah menumbuhkan sekelompok daun muda yang baru. Meskipun mereka telah memetik cukup banyak secara teratur, persediaannya tidak banyak, karena Li Yunfei dan Yang Yunu biasanya minum teh pencerahan dan terlalu malas untuk minum teh biasa. Kakek dan Sandaki sudah ingin minum teh pencerahan sepanjang hari, dan Li Yunfei terus membuat mereka penasaran. Sekarang dia membutuhkan bantuan mereka untuk membujuk Yang Yunu dan kakek Michelle. Jadi Li Yunfei rela berkorban, memetik segenggam daun dan memanggang teh pencerahan segar di tempat yang sempit, menggunakan daun teh paling segar untuk memikat kedua laki tua itu. Keesokan paginya, Li Yunfei menyiapkan beberapa rokok dan alkohol sebagai hadiah dan pergi ke Chenjiagou untuk meminta maaf kepada keluarga istrinya. Permintaan maaf itu jelas sia-sia. Dia tidak bertemu Yang Yunu dan malah dimarahi oleh iparnya. Mertuanya hanya batu pelan, seolah tidak mampu ikut campur, tetapi mereka tidak membantu iparnya menindas Li Yunfei, yang bisa dianggap sebagai tindakan belas kasihan tambahan. Yang Yudie, sang ipar, memberikan teguran keras. Ia menerima hadiah-hadiah itu dan menyuruh Li Yunfei pergi, mengatakan bahwa ia harus kembali dan merenungkan perbuatannya. Ia berkata bahwa hanya jika ia menunjukkan ketulusan yang sebenarnya, saudara perempuannya, Yang Yunu, akan kembali ke rumah. Karena tidak punya pilihan lain, Li Yunfei dengan berat hati kembali ke desa keluarga Li. Sesampainya di rumah, ia merebus air, menambahkan sedikit air mata air dari alam spasialnya. Sambil menunggu air mendidih, ia menelepon kakeknya dan mengundangnya minum teh. Setelah mendengar cucunya dengan sungguh-sungguh mengundangnya untuk mencicipi teh, Li Chunqiu mengerti bahwa itu pasti teh pencerahan. Jika tidak, cucunya tidak akan mengatakan hal seperti itu. Awalnya dia menolak, mengatakan bahwa dia terlalu sibuk di kliniknya untuk datang minum teh. Tetapi kurang dari 5 menit kemudian, Li Chunqiu tiba, diikuti oleh Sandaki dan Yi Huai'an. Hehe, kakek, Pak Tuasan, bukankah kau bilang kau sibuk? Kenapa kau datang secepat ini? Li Yunfei mengabaikan Yi Huai'an, merasa rencananya tiba-tiba terganggu oleh lelaki tua ini. Li Chunqiu sangat memahami maksud cucunya. Dia ingin menggunakan teh pencerahan sebagai umpan untuk membujuknya agar bertindak sebagai perantara dan membantunya merebut kembali istrinya. Mengetahui semua itu, Li Chunqiu tidak menatapnya dengan ramah. Dia mendengus dan berkata, "Dasar bocah nakal, kau punya barang sebagus ini. Bukannya memberikannya kepada kakekmu, kau malah menyuruhnya datang ke rumahmu untuk memintanya. Apa kau tidak tahu sopan santun? Terlebih lagi, apa kau tidak melihat Paman Yi? Tidak bisakah kau menyapa?" Entah mengapa, lelaki tua itu sangat menekankan gelar Paman Tuan Yi, sengaja membingungkan semua orang mengenai senioritas mereka. Ia tampaknya menyadari bahwa Yi Huai'an-lah yang menggunakan tipu daya untuk mengirim Michelle dan putrinya ke rumah mereka, menyebabkan kekacauan dalam keluarga Li Yunfei. "Salam, Paman Yi." Li Yunfei menyapanya dengan wajah tegas dan ekspresi tak berdaya. Saat Li Yunfei berada di kuil Taois di puncak gunung, terkadang dia memanggilnya kakek bersama Michelle ketika suasana hatinya sedang baik. Tapi sekarang, ketika dia memanggilnya paman guru, itu membuatnya merinding dan terdengar canggung, tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Yah, sebut saja mereka apapun yang kita mau, haha. Yi Huai'an juga menderita dalam diam. Di kuil Tao di puncak gunung, dia dan Li Yunfei cukup akrab. Dia bahkan berinisiatif mengukir beberapa ornamen giok untuknya, sebagai bentuk penghargaan atas hubungannya dengan Michelle. Namun, apa yang terjadi kemarin terlalu terburu-buru, yang telah menyinggung keluarga Li. Sandaki sepertinya mengharapkan lebih banyak keseruan, dan dengan bercanda menambahkan, "Hehe, Li Lao-er, senioritas hanyalah soal senioritas. Jika kita benar-benar berbicara tentang hubungan, cucunya adalah cicitmu, jadi kalian sebenarnya segenerasi." Tidak. Bagaimana mungkin aku berani seangkatan dengan Paman Li? Keringat mengucur di dahi Yi Huai'an. Jika dia tidak mendengar bahwa teh pencerahan telah muncul kembali, dia pasti tidak akan ikut bersenang-senang. HMPH, San Wukong, jangan coba-coba membuat masalah. Jika kau benar-benar mengacaukan sistem senioritas, dia harus memanggilmu, kakak senior, mulai sekarang. Apakah kau akan senang dengan itu? Li Chunqiu mendengus dingin dan duduk di sofa, menyuruh Li Yunfei untuk segera membuat teh. Mendengar Li Chunqiu memanggilnya dengan nama panggilan, Sandaki tahu teman lamanya itu sedang marah. Dia tidak berani bicara omong kosong lagi, takut dipukuli. Dia buru-buru berkata, Apakah tehnya sudah siap? Aku kehausan sekali. Akhir-akhir ini, kalau tamu tidak diperlakukan seperti tamu, susah banget dapat secangkir teh. Baiklah, aku menyerah. Kalian semua bajingan tua, tak satupun dari kalian memiliki sikap seorang tetua yang terhormat. Li Yunfei takut mereka akan mulai berkelahi di sini dan merusak halaman vilanya.
Ia juga kebetulan mendengar suara teko mendidih, jadi ia pergi ke dapur untuk mengambil air. Dia tidak tahu apapun tentang upacara minum teh. Dia hanya memasukkan daun teh ke dalam teko, menuangkan air mendidih, dan selesai. Dia menyiapkan 4 cangkir kecil, menuangkan 1 untuk setiap orang, dan aroma teh memenuhi udara. Metode yang paling sederhana seringkali menghasilkan cita rasa yang paling sesuai. Yi Huai'an mengambil cangkir itu, menyesapnya dengan penuh semangat, dan air mata menggenang di matanya saat ia mengingat kehidupannya di kuil Wudao. Gurunya, Taois Lingsu, masih hidup saat itu, dan semua orang menjalani hari-hari dengan bahagia benar-benar kehidupan seperti para dewa. Tetapi kemudian Taois Lingsu tiba-tiba menghilang, dan musuh misterius tiba-tiba muncul, membantai seluruh kuil Wudao. Sejak saat itu, sebuah sekte misterius lenyap begitu saja. Ini baru rasanya. Sudah lama aku tidak mencium aroma seperti ini. Fua, cepat tuangkan secangkir lagi untukku. Setelah menghabiskan cangkir teh pertama, air mendidih di dalam teko membuat daun teh semakin mengembang, dan aroma yang menyegarkan muncul, menyebar ke seluruh halaman, membuat air liur Sandaki menetes. Oke. Semua orang minum terlalu cepat, teh yang enak tidak perlu disuguhi. Dan dalam sekejap mata, cangkir semua orang kosong. Li Yunfei pertama kali menuangkan secangkir untuk Sandaki dan kakeknya, dan baru menuangkan 1 untuk dirinya sendiri terakhir. Setelah hasrat mereka terpenuhi, semua orang tidak lagi seantusias seperti saat minum cangkir pertama. Sandaki, seperti seorang kakek yang suka bercanda, hampir meneteskan air liur lagi. Ia dengan cepat mengambil cangkir teh kecil itu, pertama-tama menghirup aromanya, lalu menyesapnya sedikit demi sedikit. Ia menutup matanya seolah dalam keadaan ekstasi yang penuh kebahagiaan, dan akhirnya membukanya, menghembuskan napas yang pengap sambil berseru, "Luar biasa, sangat luar biasa. Inilah perasaan yang selama ini kucari. Hanya saat minum teh pencerahan aku merasa benar-benar segar, dibandingkan dengan minum alkohol." Melihat cara Sandaki minum teh, bibir Li Yunfei sedikit berkedut. Dia sengaja mengejek, "Ini hanya teh pencerahan. Apakah perlu berlebihan seperti itu? Lagi pula, kau adalah seorang seniman bela diri tingkat 3, seorang senior di dunia bela diri, seorang manusia abadi. Mengapa kau tidak memiliki sikap seorang guru? Jika orang luar melihat ini, mereka akan berpikir kau belum pernah minum teh seumur hidupmu. Kau tahu apa, bocah? Teh pencerahan adalah teh terbaik, tak ternilai harganya. Teh pencerahan yang kau bawa, Fua, bahkan bisa disebut teh abadi. Di kuil pencerahan, kami tidak pernah mencicipi teh dengan kualitas seperti ini." Li Chunqiu, yang juga sedang mencicipi teh pencerahan, menjelaskan. Dialah yang paling banyak mencicipi teh pencerahan di antara mereka, bahkan lebih banyak daripada Yi Huai'an, karena ia memiliki hubungan terbaik dengan Taois Lingsu. "Hehe, kalau begitu sebaiknya kau minum lebih banyak. Aku sudah menyiapkan banyak untukmu kali ini. Aku hampir memetik semua teh dari pohon teh kecil di gunung belakang itu." Li Yunfei tahu bahwa ia memiliki ruang kecil dengan lebih dari 10 pohon teh tua di dalamnya. Dan teh yang baik selalu tersedia, jadi ia tidak menyadari betapa berharganya teh pencerahan itu. Tetapi di mata orang lain, itu adalah makanan lezat yang langka dan berharga. Mendengar kemurahan hati Li Yunfei, Sandaki menyipitkan matanya, menyesap tehnya, dan menatapnya sambil tersenyum, berkata, "Kebaikan tanpa diminta selalu mencurigakan. Fua, biar ku perjelas dulu, jangan berpikir kau bisa membuatku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku hanya karena kau mentraktirku beberapa cangkir teh pencerahan. Tidak mungkin. Meskipun kita memiliki hubungan yang baik, Yunu tetaplah muridku, dan dia mungkin akan mewarisi tongkat estafetku di masa depan. Jika kau melakukan sesuatu yang buruk sekarang, aku tidak punya muka untuk membujuknya atas namamu." Li Chunqiu, yang berdiri di samping, tetap diam, hanya mengamati Li Yunfei dengan tenang. Ia sepertinya ingin mendengar tuntutan Li Yunfei terlebih dahulu, dan jika tuntutan itu terlalu berlebihan, ia siap untuk pergi diam-diam, karena ia sudah meminum tehnya. Seperti kata pepatah, orang tua itu cerdik dan berpengalaman. Dengan 2 ahli yang cerdik mengawasinya, Li Yunfei tahu mereka telah menebak situasinya. Tanpa malu-malu, dia langsung berkata, "Kakek dan kakek San mungkin tahu tentang situasiku. Sekarang istriku marah dan telah kembali ke rumah orang tuanya. Ini agak menjadi masalah. Jika tidak ada tetua yang turun tangan, itu akan merusak citra orang tua Yunu, dan mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan di desa. Fua, jangan khawatir. Saat aku bertemu mertuamu, aku pasti akan membantumu." Sandaki, yang sedang menyeruput teh, berbicara lebih dulu. Ia tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa ia berhutang budi terlalu banyak pada Li Yunfei dan terlalu malu untuk hanya menerima begitu saja tanpa melakukan apapun. "Tapi kau benar-benar hebat, nak. Kau berhasil menciptakan pertunjukan sebesar ini tanpa mengeluarkan suara. Aku yakin kau telah menakut-nakuti banyak orang. Hehe, ini semua hanya kebetulan. Takdir sudah ditentukan,
Terkadang kau tak bisa menghindarinya meskipun kau menginginkannya. Li Yunfei tidak pernah menyesalinya. Jika Tuhan memberinya kesempatan lain, dia mungkin akan tetap membuat pilihan yang sama. Sebelum jatuh ke gua bawah tanah, akan terlalu palsu bagi Li Yunfei, si kata ini, untuk tidak ingin memakan daging angsa. Mendengar kata-kata itu, Li Chunqiu melirik cucunya dengan ekspresi rumit dan berkata, "Fua, kakek tidak menyalahkanmu atas apapun." Sejujurnya, kakek sangat gembira. Melihat cicit perempuanku lebih awal telah memberiku begitu banyak kejutan. Paman Yi ada di sini, jadi kakek tidak akan mengatakan apapun lagi. Michelle, jangan mengecewakannya juga, karena kalian bukan orang asing. Sekarang kalian praktis sudah seperti keluarga. Ketika waktunya tepat, kakek akan pergi sendiri ke Chenjiago untuk memberi kehormatan kepada keluarga mertuamu, dan juga membujuk Yuno. Terima kasih, kakek. Li Yunfei khawatir kakeknya akan tidak senang karena Michelle dan putrinya. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya sia-sia. Lelaki tua itu cukup bahagia. Yi Huai'an berdiri di sana seperti seorang biksu yang bermeditasi, tanpa rasa takut berkat kata-kata Li Chunqiu. Dia telah melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan masa depan cucunya, Michelle. Apakah anak laki-laki keluarga Li ada di rumah? Tepat saat itu, teriakan keras terdengar dari luar villa. Ini Tuan Gong tua yang ada di sini. Li Yunfei segera bangkit, keluar, membuka gerbang halaman, dan melihat Gong Xinghe berdiri di pintu sambil tersenyum. Ia berkata sambil tersenyum, "Kakek Gong, belum waktunya makan. Sepertinya kakek datang lebih awal hari ini. Pergilah, jangan berpikir aku hanya tahu cara makan sepanjang hari. Seseorang harus memiliki aspirasi. Apa kau pikir orang sesukses aku hanya menumpang hidup dari orang lain sepanjang hari? Kurasa aku mendengar kakekmu dan senior San mengobrol di sini, jadi aku ingin datang dan memberi hormat." Gong Xinghe berbicara dengan cara yang canggih dan berkelas, tetapi hidungnya tak bisa menahan diri untuk tidak mengendus, dan dia memiringkan kepalanya, menatap tajam ke sumber aroma tersebut. Tanpa menunggu undangan Li Yunfei, Gong Xinghe langsung masuk ke dalam. Saat memasuki ruang tamu, hidungnya berkedut lebih cepat lagi. Menatap teko teh, dia bertanya dengan heran, "Teh jenis apa ini? Baunya enak sekali. Kualitasnya beberapa tingkat lebih tinggi daripada teh spiritual yang biasa kau simpan di rumah." "Gong kecil, pernahkah kau mendengar tentang teh pencerahan?" Sandaki mendongak ke arah Gong Xinghe dan bertanya dengan setengah tersenyum. "Dahulu, teh ini cukup terkenal di dunia seni bela diri." "Apa? Ini teh pencerahan?" Konon katanya hanya sedikit tanaman teh ini yang ditanam oleh guru Lingsu. Kemudian, kuil Taois itu hancur karena alasan yang tidak diketahui. Dan teh pencerahan menghilang dari dunia seni bela diri selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin teh itu muncul kembali? Gong Xinghe sudah duduk di sofa. Mendengar nama besar teh pencerahan itu, dia sangat terkejut hingga hampir melompat. Li Chunqiu, Sandaki, dan Yi Huai'an terus menatap Gong Xinghe, mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Sayangnya, ketika nama Teh Wudao disebutkan lagi, Gong Xinghe hanya terkejut dan tidak menunjukkan kelainan lain. Sepertinya dia tidak mengetahui alasan kehancuran kuil Wudao. Li Yunfei, yang tidak menyadari pikiran semua orang, melihat Gong Xinghe menatap Teko dengan tatapan rindu di wajahnya. Dia sangat memahami maksud Gong Xinghe. Karena tidak ingin terlalu pelit, dia segera tersenyum dan menuangkan secangkir teh pencerahan untuk Gong Xinghe. Gong Xinghe menatap cangkir teh jernih yang penuh. Aroma uniknya membuatnya melupakan penampilannya dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk bersikap sopan. Dia mengambil cangkir teh itu, menyesap sedikit, dan matanya yang dalam berbinar. Lalu ia menengadahkan kepalanya, meminum semuanya dalam sekali teguk, menyipitkan matanya sejenak, menikmati rasanya untuk waktu yang lama, dan akhirnya perlahan menghembuskan napas samar yang terasa pengap. Ia segera berseru dengan takjub, "Aku telah menyia-nyiakan hidupku. Baru hari ini aku menyadari bahwa teh sebaik ini ada di dunia ini. Anak muda Li, berapa banyak teh yang tersisa? Aku akan menukarnya dengan kebun teh di Danau Barat. Bagaimana menurutmu?" "Hehe, Xiao Gong, kurasa kau bahkan tidak perlu memikirkannya. Kebun tehmu yang kumuh itu, berapa nilainya? Dan jika kau memiliki lebih sedikit teh pencerahanmu, kau tidak akan senang. Kesepakatan ini akan sangat sulit. Xiao Gong, tidak apa-apa jika kau minum beberapa cangkir, tetapi teh pencerahan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang." Secara kebetulan Fua menemukan bibit teh kecil di reruntuhan kuil pencerahan dan berhasil menumbuhkannya. Kami hanya bisa mendapatkan beberapa ons daun teh setiap tahunnya. Bagaimana aku bisa menukarnya denganmu? Sebelum Li Yunfei sempat berbicara, Sandaki dan Li Chunqiu serempak menolak. Teh pencerahan ini adalah sumber kehidupan mereka. Persembahan sesekali Li Yunfei kepada mereka adalah suguhan yang sangat istimewa. Jika semuanya habis, apa yang akan mereka minum? Tentu saja tidak. Jika kebun teh tidak sesuai, saya bisa menukarnya dengan beberapa harta keluarga. Anda mungkin tidak tertarik dengan ramuan spiritual, tetapi keluarga Gong saya memiliki banyak buku panduan langka dan unik,
yang semuanya merupakan teknik bela diri otentik, Gong Xinghe menawarkan syarat yang lebih menguntungkan. Apakah kau benar-benar bersedia membagikan teknik rahasiamu yang sangat berharga? Lagi pula, dengan kami berdua orang tua di sini, apakah Fu akan kekurangan metode kultivasi? Kedua orang tua itu berbicara dengan penuh percaya diri dan sopan. Tetapi kenyataannya, mereka tidak pernah mengajari Li Yunfei satupun teknik rahasia atau seni bela diri. Bergulat dan berkelahi bukanlah keterampilan yang dianggap unggul. Melihat sikap kakeknya dan Sandaki, Li Yunfei tahu kesepakatan itu batal, dan dia tidak berniat untuk memberikan harta karun yang sebenarnya. Jadi dia menolak, sambil berkata, "Kakek Gong, tehnya terlalu sedikit. Kita bahkan tidak punya cukup untuk kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin ada kesepakatan? Hehe, ini kesempatan langka. Jika Anda suka, minumlah beberapa cangkir lagi, atau tidak akan ada yang tersisa." Baiklah, kalau begitu aku akan bersikap sopan. Melihat keluarga Li Yunfei menolak untuk menukar teh pencerahan, Gong Xinghe semakin yakin akan keistimewaan dan kelangkaan teh tersebut. Ia menghela napas dalam hati lalu meminum teh itu dengan cepat tanpa ragu. Teh pencerahan ini mengandung zat khusus, yang bukan hanya energi spiritual tetapi juga memiliki efek magis ganda untuk membersihkan pikiran dan tubuh. Karena ia tidak bisa membeli teh pencerahan, ia hanya bisa meminum sebanyak yang ia mampu. Teh itu diseduh 3 kali sebelum aromanya memudar, dan diseduh 7 kali sebelum rasa dan warnanya hilang. Keempat lelaki tua itu, masih menikmati teh tersebut, duduk di sofa dengan linglung, seolah mengenang teh pencerahan yang baru saja mereka nikmati, atau mungkin menunggu Li Yunfei menyajikan makan siang. Tanpa mengundang istrinya ke rumah, Li Yunfei tidak tega memasak untuk mereka. Tepat saat itu, ia mendengar putrinya, Keluozi, menangis dari halaman nomor 1, dan Li Yunfei langsung melompat dan berlari. "Kalian duduk dan mengobrol sebentar, aku akan pergi mengecek Chloe." Sebelum selesai berbicara, Li Yunfei bergegas keluar dari halaman villa. Para lelaki tua itu tahu bahwa Li Yunfei sengaja menghindari mereka, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, mereka bubar sendiri-sendiri. Li Chunqiu tak berani melupakan permintaan cucunya, jadi sore itu ia mengajak Sandaki, menyiapkan hadiah-hadiah mewah, dan mengunjungi orang tua Yang Yunu secara pribadi. Ia tak punya pilihan. Li Chunqiu yang biasanya angkuh dan sombong rela menelan harga dirinya dan melakukan ini untuk cucunya. Kita tidak mengharapkan Yang Yunu untuk segera kembali ke desa Lijia. Kita hanya perlu menenangkan pikiran orang tuanya dan memberi keluarga yang cukup kehormatan. Kemudian segalanya akan lebih mudah ditangani nanti. Selain itu, Li Chunqiu telah menggunakan keahlian medisnya untuk mengobati kanker ibu Yang Yunu, sehingga ia dapat dianggap sebagai penyelamatnya, yang merupakan koneksi yang sangat berguna. Sesampainya di kediaman keluarga Yang, orang tua Yang Yunu tidak berani menunjukkan ketidaksenangan sedikit pun. Begitu melihat Li Chunqiu, mereka langsung menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Mereka berterima kasih banyak dan mengundangnya ke ruang tamu, menyajikan teh dan buah kering dengan penuh sopan santun. Adapun Sandaki, seorang master dari alam ketiga, meskipun ia diabaikan, ia diperlakukan sama baiknya. Ia mendapatkan semua yang dimiliki Li Chunqiu, baik makanan maupun minuman. Tuan dan Nyonya yang pertama kali mengadu kepada Li Chunqiu, kemudian mengungkapkan ketidakberdayaan mereka mengenai perselingkuhan Li Yunfei, tetapi mengatakan bahwa mereka memahami kesulitan Li Yunfei. Mereka meyakinkannya bahwa sebagai orang tua, mereka tidak akan memiliki niat lain selama pasangan muda itu dapat berdamai, dan mereka akan menjalani hidup mereka seperti biasa. Mendengar kata-kata itu dari Yang Wending dan istrinya, Li Chunqiu tahu perjalanannya selama ini bermanfaat. Saat hendak pergi, Yang Wending memanggil putri sulungnya dan memintanya untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kakeknya. Meskipun Yang Yununggan, ia sangat menghormati kakeknya, Li Chunqiu, dan gurunya, Sandaki, dan ia tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Ia menyapa mereka dengan sopan dan mengantar mereka pergi tanpa menyebutkan akan kembali ke desa keluarga Li, dan ia juga tidak mengatakan apapun tentang apa yang ingin ia lakukan kepada Li Yunfei. Kedua lelaki tua yang cerdik itu, melihat sikap keluarga Yang Yunu, tahu bahwa itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, Li Yunfei tidak berselingkuh setelah menikah. Itu adalah kecelakaan sebelum pernikahan yang menyebabkan semua masalah ini. Ada banyak alasan untuk memaafkannya. Jadi, setelah kedua lelaki tua itu kembali, mereka memanggil Li Yunfei dan memberitahunya bahwa masalahnya tidak serius dan dia harus terus meminta maaf keesokan harinya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak dapat membawa istrinya kembali pada percobaan pertama, dia harus mencoba beberapa kali lagi. Selama dia tulus, dia akhirnya akan dapat membawanya kembali. Namun, kabar bahwa Li Yunfei mengizinkan Michelle dan putrinya pindah ke rumah bambu nomor 1 dengan cepat menyebar ke seluruh desa keluarga Li dan kemudian ke desa keluarga Chen. Yang Yudie pergi membeli beberapa barang di pagi hari dan tanpa sengaja mendengar para bibi, paman, dan tetangga yang suka bergosip di desa membicarakan Li Yunfei. Mereka bahkan mendengar bahwa Li Yunfei telah mengatur agar Michelle dan putrinya tinggal di rumah bambu nomor 1. Mereka juga mengatakan bahwa
Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Li tidak berencana untuk menerima Yang Yunu lagi. Lagi pula, dia adalah wanita asing, cantik, berpendidikan tinggi, dan konon seorang ilmuwan. Setelah mendengar berita itu, Yang Yudie sangat cemas seperti kelinci. Dia melompat-lompat masuk rumah dan berteriak memanggil adiknya, Yang Yunu. Kakak, kakak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Yang Yudie bergegas masuk ke kamar dengan panik dan berteriak. Melihat adik perempuannya yang tampak bingung dan cemas, Yang Yunu bertanya dengan bingung, Yudie, apa yang sedang kau lakukan? Kau terlihat sangat bingung di pagi hari. Apakah ada sesuatu yang mendesak yang membutuhkan bantuan kakakmu? Sebelum Yang Yudie sempat menarik napas, dia dengan cepat berkata, Kak, ini bukan urusanku, ini urusanmu. Kau tahu, saat aku pergi ke desa untuk membeli barang tadi, seluruh desa ramai membicarakanmu dan suamimu. Bahkan ada yang bilang suamimu sudah membiarkan selingkuhan itu pindah ke halaman rumah bambu nomor 1. Oh tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah suamiku sudah tidak peduli lagi padaku? Setelah mendengar kata-kata kakaknya, Yang Yunu, yang tadinya tenang, tiba-tiba terpukul. Wajah cantiknya dengan cepat menunjukkan kesedihan dan rasa sakit, dan dia menangis semakin deras. Bahkan matanya yang indah pun dipenuhi air mata. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan kembali ke rumah orang tuanya dan mengabaikan Li Yunfei, ia akan mampu menyelesaikan masalah selingkuhannya dan anak haramnya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Li Yunfei akan mengabaikan perasaannya dan fakta bahwa ia adalah istri sahnya yang sedang mengandung anaknya. Ia diam-diam mengatur agar selingkuhannya pindah ke rumah bambu nomor 1 di pertanian tersebut. Li Yunfei jelas mengatakan bahwa dia tidak akan memutuskan hubungan dengan selirnya dan putri haramnya, tetapi akan merawat mereka. Adapun kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Itu sangat tidak berperasaan dan tercela. Melihat adiknya semakin patah hati, Yang Yudie merasakan sakit hati yang mendalam dan semakin membenci Li Yunfei. Namun, dia memikirkannya dari sudut pandang lain. Adiknya sudah menikah dengan Li Yunfei. Jika dia putus dengan Li Yunfei dan bercerai sekarang, bukankah adiknya akan lebih menderita di masa depan? Jika adikku benar-benar menceraikan iparku, bukankah itu sama saja menguntungkan selingkuhan si adik? Dia pasti senang jika adikku yang lain meninggalkan Li Yunfei agar dia bisa memilikinya sepenuhnya. Yang Yudie berpikir dan berpikir, semakin lama semakin khawatir. Awalnya dia berencana untuk memperkeruh keadaan antara saudara perempuannya dan Li Yunfei, memaksa saudara perempuannya untuk meninggalkan pria yang tidak berperasaan itu. Namun, sekarang dia harus mengubah strateginya. Dia tidak bisa membiarkan wanita simpanan yang hina itu lolos begitu saja. Dia harus membantu saudara perempuannya merebut kembali saudara iparnya. Lagi pula, saudara iparnya tampaknya benar-benar tidak bersalah. Oleh karena itu, setelah menenangkan diri dan memikirkannya dengan matang, Yang Yudie berkata kepada Yang Yunu, Kakak, jangan terlalu sedih. Itu tidak baik untuk anak. Lagi pula, kakak, apakah kau sudah tidak mencintai kakak iparmu lagi? Apakah kau tidak ingin menghabiskan hidupmu bersamanya? Wah. Tapi dia memperlakukanku seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Wah. Air mata yang sudah menggenang di mata Yang Yudie akhirnya jatuh bersama kata-katanya. Melihat adiknya seperti itu, Yang Yudie menjadi cemas. Kak, jika kau berpikir seperti itu, kau membuat kesalahan besar. Kak, hanya sedikit pria di dunia ini yang tidak tersesat setelah memiliki uang. Kakak ipar sudah menjadi teladan dalam hal ini. Jika bukan karena kejadian terkutuk di pegunungan itu, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang karena sudah terjadi, kau tidak bisa meninggalkan kakak ipar. Dia sangat mencintaimu. Jika kau tidak kembali tinggal bersamanya sekarang dan mengawasinya dengan cermat, akan ada lebih banyak wanita yang mencoba menjeratnya di masa depan. Selain itu, wanita asing itu sudah diatur oleh kakak ipar untuk tinggal di rumah bambu. Jika kau tidak kembali dalam waktu lama, kakak ipar akan kesepian. Jika dia pergi ke tempat wanita asing itu setiap hari, dia mungkin akan tergila-gila dan segera melupakanmu. Suamiku tidak akan melakukan itu, dia tidak akan memperlakukanku seperti itu. Meskipun Yang Yunu mengatakan ini, dia sudah perlahan menerima kata-kata kakaknya di dalam hatinya. Jika aku tidak kembali ke villa untuk waktu yang lama, Li Yunfei, sebagai seorang pria, pasti akan lari ke rumah bambu setiap hari, seperti yang dikatakan kakakku. Dalam hal itu, dia akan mengembangkan perasaan padaku seiring waktu, dan Li Yunfei akan melupakanku dengan sangat cepat. Tapi kalau aku lari kembali ke Li Jiashai seperti ini, bukankah banyak orang akan menertawakanku dan aku akan kehilangan muka? Meskipun kakek dan guruku datang kemarin, tidak ada yang datang menjemputku hari ini. Kakak, situasinya sudah kritis, kenapa kau masih begitu khawatir? Apa kau hanya ingin melihat suamimu direbut oleh wanita lain? Jika itu terjadi, bukankah kita akan mengalami kerugian besar? Kita akan kehilangan uang dan suami kita? Yang Yudie melihat bahwa kakaknya tidak lagi patah hati seperti sebelumnya. Dan dia tahu bahwa kakaknya pasti telah mendengarkan nasihatnya sebelumnya.
Sekarang dia menggunakan strategi pura-pura lemah untuk memprovokasi kakaknya agar kembali ke villa untuk mengawasi suaminya dan mencegah Li Yunfei mengalihkan perhatiannya pada wanita lain. Ayo, Kak, kita kembali ke villa sekarang. Setelah mendengar kata-kata kakaknya, Yang Yunu berpikir itu masuk akal. Memikirkan bahwa suaminya akan direbut oleh wanita lain, apa peduli dia dengan menjaga harga diri? Jadi, dalam kecemasannya, dia meraih tangan Yang Yudie dan buru-buru berlari keluar. Hehe, Kak, akhirnya kau mengerti juga. Ayo, aku ikut pulang bersamamu dan lawan wanita simpanan itu sampai akhir. Yang Yudie tak kuasa menahan tawa saat masuk ke dalam BMW bersama kakaknya. Pada saat yang sama, ia diam-diam memuji dirinya sendiri, bersyukur karena ia mudah bergaul. Kalau tidak, ipar ini, yang sulit ditemukan bahkan dengan lentera, mungkin harus diserahkan kepada orang lain. Adikku, tidak bisakah kau diam saja? Kau yang menyarankanku untuk meninggalkan suamiku, dan kau yang menyuruhku untuk menerimanya kembali? Sebagai kakakmu, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dengan keributan ini, orang-orang mungkin akan menertawakanku. Aku kabur lalu kembali lagi. Yang Yunu mengemudi perlahan ke depan, mengeluh kepada adik perempuannya. Kak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku langsung marah begitu mendengarnya, kurasa aku terlalu emosi. Yang Yudie cepat menjelaskan ketika melihat adiknya sedikit marah. Aku tahu, adikku tersayang hanya melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Tapi saat aku kembali, kamu tidak boleh mengatakan hal yang tidak pantas lagi. Ya, aku yakin aku bisa menahan diri kali ini. Sambil berbicara, mereka berkendara melintasi jembatan ponton di penyeberangan feri. Tak lama kemudian mereka sampai di darat, dan BMW putih yang sangat mencolok itu muncul di sekitar Li Jiashai. Hei, bukankah itu mobil yang dikendarai istri Fua? Mengapa mobil itu sekarang kembali ke Li Jiashai? Itu sudah jelas. Istri Fua kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan marah karena wanita asing itu 2 hari yang lalu. Sekarang dia pasti tahu bahwa Fua mengatur agar wanita asing itu dan anak haramnya tinggal di rumah bambu. Jadi dia ingin kembali dan membawa Fua kembali. Kalau tidak, di mana lagi dia bisa menemukan pria sekaya Fua? Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, itu terjadi sebelum menikah. Kalau itu aku akan menerimanya saja. Aku tidak bisa membiarkan keluarga bahagiaku hancur karena orang lain, dan aku tidak bisa membiarkan orang luar mengambil pria baikku. Ketika penduduk desa melihat BMW itu dan menyadari bahwa pengemudinya adalah istri Li Yunfei, mereka mulai berbincang-bincang di antara mereka sendiri, mengatakan berbagai macam hal. Kabar bahwa Yang Yunu telah kembali ke Li Jiashai dengan cepat sampai ke telinga orang tua Li Yunfei dan para tetua lainnya. Xiuzi, kudengar menantumu sudah kembali. Ayo kita segera menemuinya. Kalau tidak, akan buruk jika dia merasa sakit hati. Nenek Li Yunfei baru saja berada di klinik medis Chunqiu ketika dia mendengar banyak penduduk desa mengatakan bahwa menantunya telah kembali. Dia senang mengetahui bahwa menantunya akhirnya kembali. Jadi dia segera menemui menantunya, Chen Xiuzi, untuk pergi dan membujuknya. Dia ingin menantunya tahu bahwa para tetua mendukungnya sebagai istri yang sah. Bu, aku baru saja akan membicarakan ini denganmu. Aku tidak menyangka ibu akan datang secepat ini. Chen Xiuzi baru saja mengetahui tentang kembalinya Yang Yunu ke Li Jiashai. Dia juga merasa cemas. Menantunya akhirnya kembali. Dan apapun alasannya, dia harus menahannya di sini dan tidak membiarkannya kembali ke rumah orang tuanya dengan marah. Setelah berdiskusi, keduanya sepakat bahwa mereka harus pergi ke rumah Yang Yunu sekarang, berbicara baik-baik dengannya, menghiburnya, dan membantunya menenangkan diri. Oleh karena itu, tidak lama setelah Yang Yunu dan saudara perempuannya kembali ke villa pertanian, mereka melihat ibu mertua dan neneknya datang berkunjung. Ia segera keluar untuk menyambut mereka. Ibu, Nenek, ada apa kalian kemari? Silakan masuk dan duduk. Yunu, Nenek sangat menyesal. Nenek tidak mengawasi Fua dengan cermat dan dia melakukan sesuatu yang menyakitimu. Nenek meminta maaf padamu. Saat Nenek menangkapnya, Nenek akan membantumu membalas dendam dan memberinya pelajaran sampai kau puas. Begitu Nenek Li Yunfei melihat Yang Yunu, dia menghampirinya dan memegang tangannya, dengan sungguh-sungguh menghiburnya. Terima kasih, Nenek. Apapun yang telah Yunfei lakukan, Nenek akan selalu menjadi nenekku yang baik, jawab Yang Yunu dengan sangat terharu. Yunu, aku juga seorang wanita, dan aku mengerti perasaanmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku juga meminta maaf padamu di sini. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini sebelum melamarmu. Nenekmu dan aku akan meminta maaf padamu hari ini, tetapi kami tidak menyangka kau akan kembali lebih dulu. Chen Xiuzi menatap Yang Yunu dengan ekspresi bersalah dan berjalan menghampirinya. Berkata, ngomong-ngomong, Yunu, apapun yang ingin kau lakukan dengan Fua, aku akan mendukungmu. Dia sudah terlalu keterlaluan. Nenek, Ibu, terima kasih atas dukungan kalian untuk Yunu. Tapi dalam masalah kita, tidak ada yang benar atau salah, hanya saja situasinya sudah sampai pada titik ini, dan aku merasa sangat frustrasi.
Selama kita bisa menyelesaikan perbedaan kita, kita masih bisa menjadi keluarga. Melihat situasi keluarga tidak hanya membuatnya sedih tetapi juga membuat kedua orang tua itu khawatir. Yang Yunu merasa sedikit bersalah dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena membuat keributan besar. Baguslah. Yunu sangat perhatian dan baik hati. Fuwo sangat beruntung telah menemukanmu sebagai istrinya. Nak, kau tidak akan pergi lagi kali ini, kan? Nenek Li Yunfei memandang Yang Yunu dengan lega. Nenek, aku tidak akan pergi lagi kali ini. Jangan khawatir, Nenek, jawab Yang Yunu. Melihat betapa besar perhatian dan dukungan ibu dan neneknya kepadanya, hati Yang Yunu, yang telah hancur karena Li Yunfei, terasa hangat kembali. Setelah merenung, ia menyadari tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia hanyalah seorang selir, dan ia yakin dapat mengatasinya dan merebut kembali suaminya. Li Yunfei pergi ke tambak ikan pagi-pagi sekali. Kolam pertama sudah dibersihkan dan tidak ada ikan hitam yang bersembunyi di sana, yang merupakan pertanda bahwa tempat itu bersih. Kolam kecil kedua menghasilkan sedikit ikan, hanya beberapa kura-kura, yang kemudian dipelihara Li Yunfei dan dilepaskan ke kolam kura-kura di peternakan. Pada akhirnya, mereka menghitung bahwa mereka tidak merugi. Mereka hampir impas. Kali ini, Li Kezi dan Li Kejing tidak bisa berkata apa-apa, dan mereka juga tidak menyimpan ilusi apapun. Mereka tahu bahwa budidaya ikan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Hari ini, ia menangkap lebih dari selusin ikan blackfish sepanjang setengah meter di kolam kecil kedua, hasil tangkapan yang cukup banyak. Seandainya bukan karena jumlah kapur yang terlalu banyak yang telah ia tuangkan, Li Yunfei pasti ingin meminta para pekerja untuk membersihkan lumpur itu lagi. Jika tidak, tempat ini terlalu sulit diprediksi, dan siapa yang tahu berapa banyak lagi ikan blackfish yang mungkin bersembunyi di dasar lumpur. Pabrik penyulingan itu berada di dekat situ. Li Yunfei mengendus udara dan benar-benar mencium aroma anggur baru. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa pabrik penyulingan itu sudah dibangun dan saat ini sedang menguji peralatan ketelnya. Sebentar lagi akan resmi memproduksi anggur. Saat ia sedang memikirkan hal itu, Lu Guangrong, manajer umum Shanghai Delicious Family, meneleponnya. Li Yunfei berpikir sejenak dan menjawab telepon dengan sedikit rasa bersalah. Begitu sambungan telepon terhubung, Lu Guangrong dengan cemas berteriak ke telepon. Bos Li, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya sudah berulang kali meminta peningkatan pasokan. Sayuran yang Anda pasok rasanya enak sekali dan jumlahnya tidak mencukupi. Tetapi alih-alih meningkatkan pasokan, Anda malah menguranginya. Apa maksudnya ini? Li Yunfei berkata dengan pasrah, tidak ada yang bisa kulakukan. Ladang ini hanya sebesar ini, dan hasilnya terbatas. Kau cemas, tapi aku jauh lebih cemas. Jika bukan karena perjanjian pasokan yang kita tanda tangani, aku tidak akan bisa memasokmu sama sekali. 3 restoran besar di daerah kita menawarkan harga 2 kali lipat, tetapi aku tidak lagi memasok mereka. Sebagian besar pasokan masih akan diberikan kepadamu. Dan para pedagang pertanian yang mencium bau ikan itu, entah bagaimana mereka datang kepadaku dan menawarkan harga yang lebih tinggi lagi. Jika bukan karena hasil panen yang tidak mencukupi, aku hampir menyetujui tawaran mereka. Kita tidak bisa menyetujui persyaratan mereka. Para pedagang pertanian itu penghisap darah. Jika kita membiarkan mereka bertindak sebagai agen, kita tidak akan bisa mempertahankan monopoli harga kita. Oke. Maksudku, harganya bisa dinegosiasikan. Tetapi keluarga lezat kita harus mempertahankan eksklusivitasnya di Tiongkok Timur. Lu Guangrong tidak yakin untuk bernegosiasi dengan Li Yunfei karena Li Yunfei adalah satu-satunya pemasok, dan perjanjian yang mereka tanda tangani tidak terlalu mengikat baginya. Hasil panen pertanian saya hanya sebesar ini. Jika saya setuju untuk memasok Anda, saya pasti tidak dapat memasok para pedagang pertanian. Saya rasa Anda seharusnya menyelidiki hal ini. Jumlah yang saya pasok ke 3 restoran lokal setiap bulan kurang dari 1% dari total bisnis mereka. Niat Li Yunfei untuk menaikkan harga sangat jelas. Dia memikirkan keunikan ramuan spiritualnya dan tahu bahwa harga sebelumnya terlalu rendah. Sekarang merek sayuran Qinglong telah mapan, banyak pedagang datang untuk bernegosiasi, dan dia merasa bahwa kondisi untuk menaikkan harga sudah matang. Mengapa kamu tidak memperluas lahan pertanian? Meskipun Lu Guangrong memahami maksud Li Yunfei, dia masih khawatir tentang hasil panen. Dia takut suatu hari nanti, keluarga Delicious hanya akan mampu mendapatkan beberapa puluh kilogram sayuran Qinglong setiap hari, dan menjadi korban dari keterbatasan pasokan. Ini bukan sayuran biasa. Apa kau pikir kau bisa memperluas skalanya begitu saja? Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Aku akan mencoba memperluas skala penanaman ketika kondisinya memungkinkan. Pabrik anggur Qinglong akan resmi dibuka dalam beberapa hari. Apakah kau ingin datang berkunjung? Li Yunfei mengalihkan pembicaraan ke pabrik anggur. Lagi pula, keluarga Delicious telah membayar deposit beberapa juta. Aku benar-benar harus hadir. Belum lagi kita sudah memesan minuman keras mentah senilai jutaan yuan. Aku juga perlu membahas pasokan dan harga baru sayuran Qinglong denganmu secara langsung. Lu Guangrong memaksakan diri untuk tetap waspada dan mengatur waktu dengan Li Yunfei untuk bertemu dan membahas masalah ini lebih lanjut.
Li Yunfei tak berdaya. Permintaan sayuran Qinglong terlalu tinggi, dan pertanian kecilnya tidak mampu memenuhinya. Belakangan ini, banyak pedagang pertanian menelepon atau bertanya-tanya, semuanya ingin menjadi distributor eksklusif sayuran merek Qinglong miliknya. Atau mungkin mereka semua telah mendengar tentang harga spesial hidangan keluarga lezat dan bersedia membayar harga yang sangat mahal. Li Yunfei pasti tergoda. Beberapa hari lalu, kehebohan seputar monyet pencegat menyebabkan harga sebuah ember kecil meroket hingga lebih dari 3 juta, yang semuanya ludes dibeli oleh si bodoh Gong Feiyu. Bagi keluarga kaya seperti Gong Feiyu, jumlah uang sekecil itu bukanlah masalah. Selama produknya bagus, mereka akan menghabiskan uang dengan gila-gilaan. Li Yunfei, setelah merasakan manisnya praktik menaikkan harga secara berlebihan, mulai mempertimbangkan untuk menaikkan harga. Untuk melakukan itu, ia pertama-tama harus mengurangi pasokan. Kelangkaan mendorong kenaikan harga sebuah kebenaran abadi. Hal ini menyebabkan Lu Guangro menelepon, dan secara proaktif mendiskusikan kenaikan harga dengannya. Jika tidak, bahkan pasokan sayuran yang sudah terbatas pun mungkin akan terputus. Li Yunfei memberi perintah kepada para pekerja untuk melanjutkan membersihkan kolam. Lalu ia membawa ikan hitam di dalam ember kembali ke villa. Begitu sampai di depan pintu, ia mendengar istrinya, Yang Yunu, berbicara dengan nenek dan ibunya di dalam. Li Yunfei sangat gembira dan menjatuhkan ember, lalu berlari masuk. Ia baru saja akan berkemas dan pergi ke Chenjiago untuk memohon kepada istrinya lagi ketika istrinya tiba-tiba kembali. Ia sangat terkejut dan bahagia. "Istriku, kau sudah kembali?" Ia bergegas masuk ruang tamu, dan ketika melihat kesedihan dan kemarahan di mata Yang Yunu, Li Yunfei merasakan secercah rasa bersalah dan sakit hati. Ia memadamkan sebagian besar kegembiraannya yang membara. Ia berdiri di sana dengan terk, hanya mampu mengucapkan satu kalimat sebelum terdiam. Ketika Yang Yunu melihat orang yang sekaligus ia cintai dan benci itu muncul di hadapannya, ia dipenuhi berbagai macam emosi, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Jika ia menyalahkannya, orang itu tampak cukup polos. Jika ia tidak menyalahkannya, setelah kejadian itu, orang itu masih diam-diam bertemu dengan Michelle dan bahkan mengatur agar mereka tinggal di halaman nomor 1 di dekatnya. Dia marah dan merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia tidak ingin berbicara dengan Li Yunfei. Ketika dia melihatnya kembali, dia memalingkan muka dan berpura-pura tidak melihatnya. "Fua, kenapa kau berdiri di situ? Kemarilah dan minta maaf pada istrimu." Tepat ketika suasana di ruang tamu membeku, nenek menatap tajam Li Yunfei dan diam-diam mengedipkan mata padanya. Chen Xiuzi juga memarahi. "Nak, kemarilah dan minta maaf kepada Yunu dengan benar. Lihat apa yang telah kau lakukan. Yunu hanya bisa kembali karena kakekmu datang untuk meminta maaf. Jika kau tidak memuaskan Yunu, ibumu tidak akan memaafkanmu." Yang Yudie belum sempat berbicara sebelumnya, hanya mendengarkan dari pinggir lapangan. Sekarang, melihat begitu banyak orang menegur Li Yunfei, dia merasakan gelombang kegembiraan, seolah-olah menendangnya saat dia jatuh. Dia mencibir, "Kakak ipar, apakah kau senang melihat adikku sekarang? Tapi kembalinya adikku bukan berarti dia memaafkanmu." Apa sebenarnya maksud membawa wanita itu untuk tinggal di halaman nomor 1? Li Yunfei sepertinya telah menemukan sesuatu dan menjelaskan dengan pasrah. Michelle tidak memiliki semangat kompetitif. Dia seorang fanatik penelitian, dan dia baru saja menetap setelah memiliki anak. Jika seseorang membantunya merawat bayi, dia akan terus membenamkan dirinya dalam eksperimennya. Karena topik penelitiannya cukup khusus, beberapa organisasi internasional selalu berusaha merekrutnya, sehingga dia terus-menerus berada dalam bahaya. Adapun halaman pertanian kita, seperti yang Anda ketahui, banyak ahli menyewa di sana, dan orang biasa tidak berani masuk dan membuat masalah. Itulah mengapa saya mengatur agar dia tinggal di halaman nomor 1. Jadi maksudmu kau membiarkannya tinggal di halaman nomor 1 karena kau ingin mencarikan laboratorium yang aman untuknya? Yang Yunu, yang selama ini diam, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Li Yunfei dengan tulus menjelaskan, "Ya, halaman nomor 1 akan menjadi laboratoriumnya mulai sekarang. Tidak ada niat lain. Selain itu, kemunculannya yang tiba-tiba kali ini karena Chloe tiba-tiba jatuh sakit dan didorong oleh kakeknya, Yi Huai'an, itulah sebabnya dia buru-buru muncul di desa keluarga Li. Dia tidak bermaksud untuk menghancurkan keluarga kami. Meskipun itu bukan disengaja. Tetap saja, HMPH. Sudahlah, demi anak, aku tidak akan menyalahkannya. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu terlalu dekat dengannya. Kecuali saat kau menjaga anak." Yang Yunu ingin mencari cara untuk mengalah. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Tetapi sebagai istri yang sah, dia harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. "Yunu, jangan khawatir, kau akan selalu menjadi istriku dan wanita yang paling kucintai. Hatiku takkan pernah berubah. Bahkan jika terjadi sedikit kecelakaan, hatiku takkan pernah berubah." Li Yunfei mengucapkan kata-kata yang sangat lembut, berjalan menghampiri Yang Yunu, dan mengambil kesempatan untuk duduk di sampingnya. Terlepas dari apakah Yang Yunu mau atau tidak, ia menggenggam tangan ramping, putih,
dan lembutnya. Meskipun Yang Yunu beberapa kali meronta, Li Yunfei tetap menolak untuk melepaskan tangan indahnya yang lembut, kelima jarinya menggenggam erat, tidak membiarkannya lepas. Melihat Li Yunfei menyatakan perasaannya di depan semua orang, Yang Yunu merasa malu dan tidak berani melawan. Mereka sangat dekat. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa suaminya benar-benar baik padanya. Dia bisa merasakannya. Baiklah, dia menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri untuk menganggap Michelle sebagai kecelakaan, dan Chloe sebagai kecelakaan. Melihat keduanya saling menatap dengan penuh kasih sayang, tanpa memperhatikan orang lain, Yang Yunu, sang ipar, bergidik, diam-diam menjulurkan lidah, dan bergumam, dasar masam. Apa mereka pikir kita tidak ada? Aku sampai merinding. Nenek dan Ibu Li Yunfei menutup mulut mereka dan tertawa. Selama pasangan muda itu bisa menyelesaikan perbedaan mereka, itu lebih penting daripada apapun. Hubungan mereka selalu baik. Mereka bertengkar di tempat tidur dan berbaikan di tempat tidur. Setelah malam ini, mereka pasti akan kembali ke keadaan semula. Mendengar tawa orang-orang di sekitarnya, Yang Yunu tersipu malu dan mencubit pinggang Li Yunfei dengan keras, menyebabkan Li Yunfei menjerit kesakitan, seperti babi yang disembelih. Aduh, sayang, pelan-pelan saja. Kamu kan ahli bela diri. Kalau kamu kehilangan kendali, kamu bisa membunuh seseorang. Demi anak kita yang belum lahir, kumohon, aduh. Melihat Yang Yunu telah menyelesaikan konflik batinnya dan memberi pelajaran pada Li Yunfei, serta tidak lagi merajuk dingin, kedua tetua itu merasa lega. Mereka pergi dengan senyum di wajah mereka, ingin menenangkan orang-orang yang hadir dan juga memeriksa keadaan Michelle dan Chloe. Terlepas dari karakter Michelle, dia telah melahirkan seorang anak untuk keluarga Li, jadi mereka tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Selain itu, dia adalah cucu Huai'an dan junior dekat Li Chunqiu di dunia bela diri. Dengan kata lain, mereka adalah keluarga, dan kedua belah pihak sama-sama berharga bagi mereka. Mereka tidak bisa membiarkan salah satu pihak merasa patah semangat. Li Yunfei merasakan perasaan campur aduk. Selama istrinya bersedia, dia akan menerima jika dirinya dilukai, bahkan jika istrinya menginginkannya. Karena dia tidak pandai menangani hubungannya dengan wanita. Sebenarnya, Yang Yunu tidak benar-benar ingin melukainya. Dia hanya melampiaskan amarahnya dan mencoba mendapatkan kembali harga dirinya. Aku sangat terburu-buru untuk pulang hari ini sehingga aku tidak menyadari mengapa Michelle pindah ke courtier nomor 1, yang membuatku menjadi bahan tertawaan. Jika aku tidak menyelamatkan muka di tempat lain, aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku di depan umum lagi. Li Yunfei memahami prinsip-prinsip ini, jadi dia bekerja sama dengan istrinya. Istrinya mencubitnya dengan lembut, dan dia berteriak sekuat tenaga, berharap para pekerja di dekatnya akan mendengarnya. Pada saat itu, dia tidak peduli untuk menjaga harga diri. Membiarkan istrinya melampiaskan amarahnya adalah hal yang benar untuk dilakukan, terutama karena istrinya sedang hamil. Malam itu, meskipun Yang Yunu setuju untuk tidur satu ranjang dengan Li Yunfei atas permintaannya, dia melarangnya menyentuhnya. Li Yunfei tentu tahu bahwa setelah insiden dengan Michelle dan putrinya, istrinya telah memaafkannya di permukaan. Tetapi dia masih menyimpan beberapa rasa sakit hati dan dendam. Jadi dia tidak memaksanya. Jika dia tidak ingin menyentuhnya, dia tidak ingin melakukannya. Masih banyak waktu di masa depan, jadi mengapa harus terburu-buru? Malam itu, karena istrinya telah kembali dan ia bisa mencium aroma tubuhnya yang familiar, Li Yunfei tidur nyenyak hingga fajar. Li Yunfei tidak punya kebiasaan tidur larut, dan dengan kembalinya istrinya, ini adalah kesempatan sempurna untuk meminta maaf. Jadi dia dengan lembut mencium kening istrinya sebelum berjingkat keluar dari kamar. Begitu Li Yunfei keluar dari kamar dan menutup pintu, Yang Yunu yang terbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya, menyentuh tempat di mana Li Yunfei baru saja menciumnya dan terkekeh sendiri. Li Yunfei buru-buru membersihkan diri, bersiap untuk berolahraga pagi dan juga memikirkan makanan lezat apa yang akan dimasak untuk istrinya. Tepat saat itu, Michelle menelepon. Michelle, ada apa? Kenapa kamu menelepon sepagi ini? Karena takut istri dan iparnya mendengar, Li Yunfei pergi ke jendela untuk menjawab panggilan Michelle. Sayang, apa aku mengganggumu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Bisakah kamu datang sekarang? Kata Michelle. Oke, aku akan segera ke sana. Li Yunfei tahu bahwa Michelle pasti punya sesuatu untuk disampaikan sampai meneleponnya. Jika tidak, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan menelepon secara tiba-tiba. Li Yunfei menutup telepon dan membuka pintu depan. Pintu itu tidak terkunci, kakak iparnya pasti sedang keluar. Wanita pengganggu itu belakangan ini sering menginap di villa. Katanya dia membantu kakaknya mengawasi Li Yunfei dan mencegahnya keluar dan berselingkuh.